Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di TFH edisi hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021. Masih bersama Mas Tio Prasetyo. Kita sambil menunggu narasumber yang kemungkinan masih ada halangan. Halo Mas Tio, jumpa lagi kita Mas. Halo, Ya. Mas Budi. Sorry, aku lagi minta tolong Mbak Siti Chandra tadi. Oh, oke. Saya tahu Mbak Siti Chandra, siapa tahu masih praktek juga. Iya, nggak apa-apa, Oke, bantu ngingetin. terima kasih. Malam ini narasumber kita Mbak Cahyari ini, cuma kebetulan aku nggak tahu kenapa dia masih belum hadir, Mbak Ririnnya. Jadi untuk sementara malam ini kita start dulu langsung dengan Q&A aja ya. Maksudnya ask me anything, tapi aku yang jawab. Jadi audiensnya udah berapa Mas sekarang? Kita sudah di 40, Mas. Kenapa? Kita sudah di 40. Oh, ada 40. Oh, ini kata Mbak Siti orangnya udah tahu kok, tapi belum. Ntar ya Mas. Oh, orangnya udah tahu, ya nggak apa-apa. Oke, Ya. oke. Nah, ini Mbak Siti Chandra lagi mau bantuin itu dulu, biar dikontakin. Kita langsung aja Q&A aja. Boleh. Dari audiens ada yang mau tanya-tanya? Silakan nanti langsung raise hand atau ya, dibantu boleh. Mas Budi. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand ya, tapi mungkin atau ada member-member. Nah, itu Mas Kemal ya. Ya. Halo Mas Kemal. Halo malam Mas Budi, Mas Tio. Ya, silakan. Halo Mas. Cuman mau nanya aja. Boleh. Sempat kepikir nih, kan kita mencoba untuk jadi bad host ya untuk SARS-CoV-2. Nah, apakah pada saat kita divaksinasi, kita juga jadi bad host gitu buat vaksin? Jadi vaksinnya numpang lewat aja. Mungkin nggak? Logikanya aja kalau jadi gini. Host, apa jadi vaksin? Jadi gini. Jadi bad host, yang dimaksud dengan bad host itu artinya kalau virus itu kan butuh, untuk virus itu replicate, dia itu kan butuh gula. Maksudnya dia butuh glukos dalam jumlah besar karena dia untuk replicate. Jadi begitu antigen, kalau virus itu seperti virus RNA itu sebetulnya begitu masuk ke dalam sel hostnya yang terinfeksi, contohnya sel alveolar paru kita pada kasus COVID, itu begitu masuk itu dia kan dia itu sebetulnya bukan living being, maksudnya bukan makhluk hidup, dia itu cuma kayak partikel yang mengandung RNA aja. Begitu masuk ke dalam sel, dia kan terlisis tuh di dalam endosom, dia terlisis di dalam endosom, lepas RNA-nya. Nah, RNA-nya yang dibawa dia itu, materi genetik yang dibawa dia itu kalau kita good host, itu malah memicu replikasinya. Artinya replikasi itu apa? Sel kita bantu memproduksi antigen virus ini menjadi virion baru, virus-virus baru. Berarti jadi good host, ini bukan bad host ya. Good host itu artinya kita support untuk sintesis virusnya. Itu maksudnya good host. Jadi tubuh kita itu sel-selnya mensupport untuk replikasinya dalam jumlah besar. Jadi kalau pada saat dia memicu memicu infeksi karena RNA-nya dibaca oleh ribosom kita, karena materi genetika itu ditranslasikan, artinya ditranslasikan oleh ribosom yang ada di sel-sel kita yang terinfeksi, contohnya sel paru itu alveolar, itu mTOR-nya tinggi. mTOR-nya itu artinya kita untuk membantu sintesisnya, membuat protein-protein baru, maksudnya protein-protein yang merangkai virus-virus baru, membentuk kapsidnya lagi, membentuk spike lagi, membentuk RNA baru, virion, itu kita good host. Nah, jalur yang mensupport itu namanya jalur glikolisisnya paling besar. Glikolisis itu harus besar jalurnya untuk mereplikasi virus ini. Kalau kita tinggi gula darahnya, itu artinya kita pro mensintesis replikasi virus ini menjadi virus baru. Ini yang disebut infeksi murni. Makanya kita kan dengan kita fasting on ketosis, maksudnya kita menjaga gula darah kita tetap stabil dan bagus,
Di kondisi ketosis, otomatis kita menjadi bad host kan. Kita nggak pro mereplikasikannya. Jadi kalau dia masuk ke dalam sel kita, karena kita menjaga gula darah kita stabil atau tetap rendah, kita mencegah replikasinya dalam jumlah tinggi. Itu kita bad host. Nah, vaksin ini, kalau vaksin ini tujuannya itu bukan itu ialah misalnya attenuated virus yang dinonaktifkan. Nah, begitu dia dinonaktifkan atau dibuat lemah, dia itu tujuannya untuk ditangkap oleh imun kita sehingga imun kita bisa membuat antibodinya untuk melawan antigen yang dikasih contoh sampel antigen ini dibuat antibodinya. Jadi kalau ada virus beneran, nanti antibodi ini bakal tagging spike atau apapun dari virus. Nah, tapi kita justru malah pro pada saat kita, apalagi di kondisi kita puasa ya. Kalau kita pada saat autofagi kita aktif, kita malah pro pada saat tubuh kita dalam kondisi autofagi aktif, artinya kan sel-sel imun kita kan aktif gerilya. Karena proses untuk mempresentasikan antigen, sel-sel imun di balik mukosa kita, di bawah mukosa nasofaring kita nih, di rongga hidung sampai paru-paru ini, ada sel-sel imun innate ya, contohnya dendritik dan makrofag. Dia itu aktif menguptake sampling antigen yang masuk. Antigen itu contohnya entah itu vaksin kah atau entah itu virus kah. Nah, kalau vaksin ini kan dikasihnya kan secara disuntik kan. Nah, begitu diambil sama makrofag dari kondisi autofagi. Kondisi autofagi ini kondisi yang pro mempercepat processing antigen. Jadi antigen yang di-capture itu harus diproses dalam jalur autofagi juga, pathway-nya, diproses juga di lisosom, sama seperti autofagi. Autofagi kan juga apa yang di-capture oleh autofagosomnya. Jadi autofagi itu, aku refresh dulu mengenai autofagi itu apa. Autofagi itu adalah proses di mana terjadi kemunculan autofagosom yang meng-capture apapun di dalam sitoplasma sel, seperti yang nggak kepakai, protein nggak kepakai, apapun itu, dibawa ke lisosom menjadi autolisosom. Nah, di lisosom ini karena sifatnya asidik dihancurkan dan dilepas kembali ke sitoplasma menjadi bahan baku kembali. Contohnya jadi amino asid lagi, jadi glukos lagi, jadi fatty acid lagi, jadi kolesterol lagi. Tadinya itu merupakan suatu rangkaian produk. Entah itu produk kayak protein yang gagal atau yang nggak kepakai atau material-material yang tidak terpakai, tidak ada fungsinya, itu di capture oleh autofagosom, digabung dengan lisosom, dihancurkan menjadi pecah-pecah lagi. Kalau misalnya ini protein, rangkaian amino asid, dipotong-potong lagi jadi amino asid satuan. Jadi triptopan, lusin, lisin, glutamin, pokoknya dipecah lagi. Tadinya itu merupakan sambungan, dipecah. Itu fungsinya lisosom itu menghancurkan, memecah menjadi amino asid. Tapi lisosom ini juga untuk terjadi proses antigen di situ juga. Jadi kalau makrofag itu kan juga sel. Makrofag itu kan sel imun, tapi dia kan sel. Dia machinery-nya sama. Autofaginya dia juga bekerja dengan cara pakai lisosom juga prosesnya. Bedanya dia begitu mengendositosis, mempagositosis antigen yang dia dapat, dia akan mempresentasikannya kan ke adaptif imun sistem, contohnya CD4, contohnya T-cell, ya, T helper cell. Nah, dia untuk mempresentasikan ke sana, dia harus memproses dulu nih antigennya. Prosesnya itu jalurnya sama kayak autofagi, diproses di lisosom, baru produk yang dikeluarkan dipresentasikan di ada namanya reseptor yang namanya MHC, multi-histocompatibility complex, MHC2 namanya. MHC2 ini, jadi protein yang udah dia processing itu ditaruh di atas MHC2, dia pergi ke lymph node. Dia cari itu T-cell dan B-cell. Dia presentasikan, nih, aku dapat antigen nih. Nah, makanya makrofag itu atau dendritic cell disebutnya antigen presenting cell. Dua jenis sel imun ini merupakan antigen presenting cell. Antigen yang dia dapat, di-capture, dipresentasikan ke adaptive immune system, yaitu T atau B-cell. Nah, disitulah baru terjadi processing-nya. Jadi, makanya kalau kemarin kan aku sarankan kalau pas vaksin, baiknya di kondisi puasa, baiknya. Kalau itu karena apa? Karena autofagi lagi bagus, kenapa? Karena dia processing-nya jadi cepat. Tapi setelah dipresentasikan, T-cell itu kan harus merespon. T helper cell harus merespon. Oh,
oh ini ada antigen masuk nih. Jadi vaksin itu seakan-akan kita diserang virus tapi bukan virus benerannya, karena kemampuan untuk mereplikasikannya kan dihilangkan. Entah itu cuma dikasih sampling antigennya aja, entah itu dibikin RNA-nya RNA vaksin kah, atau memang live attenuated virus yang memang dilemahkan atau dimatikan sehingga tidak bisa memicu replikasi, itu tapi membuat kesan seakan-akan kita terinfeksi. Tapi bukan infeksi sebenarnya, tapi harapannya ialah antigen presentation cell ini mempresentasikan antigen yang dia dapat sesuai dengan jenis virusnya ke adaptive immune system untuk dibuat respon imunnya. Respon imunnya sama seperti terjadinya infeksi beneran, yaitu membuat antibodi contohnya kalau virus. Jadi dia bisa mengkomen B cell untuk menjadi plasma cell dan memproduksi antibodi, sehingga titer antibodi meningkat setelah divaksin. Nah, produksi antibodi itu kan protein. Berarti butuh bahan baku. Nah, jadi prosesnya akan meningkat setelah kita masuk makanan kita, protein, makanan, tidur. Nah, makanya aku bilang habis divaksin, tidurnya bagus. Supaya apa? Supaya proses pembuatan antibodi terhadap vaksinnya optimal. Sintesisnya optimal. Titer antibodi kita jadi bagus. Jadi kita untuk menjadi good host, maksudnya tadi kan di pertanyaan apa? Kita jadi bad host juga nggak dengan vaksin? Enggak. Kita bad host itu, jadi dengan kita kena virus beneran pun, kita juga harus bisa melakukan hal yang sama. Bedanya kita cepet-cepetan nih, antara virusnya masuk, kalau imun kita responsif mengcapture antigen virusnya, live virus benerannya itu di-capture tapi dipresentasikan sebelum dia menyebar atau mereplikasi, karena kita bad host, berarti kan penyebarannya harusnya lambat kan, karena kita menjaga gula darah rendah. Tapi kecepatan imunnya juga harus sama untuk mempresentasikan antigen. Jadi kuncinya menang sama virus itu ialah kecepatan antigen presentasi. Begitu ada tight challenge, semakin imun kita cepat ke responnya di balik mukosa, semakin dia cepat mengcapture, cepat mempresentasikan, cepat mendapatkan respon adaptif, cepat clear. Yang bikin problem itu, yang menjadi imunopatologi ini ialah kelambatan transisi antara innate immune response, innate itu primitif ya, respon primitif, respon inflamasi, yang transisinya ke adaptif lama. Karena adaptif itu sifatnya counter respon yang lebih cepat, tapi juga regulatory respon. Jadi dia juga bisa memicu respon inflamasi untuk mempercepat prosesnya, tapi dia punya adaptive lineage itu, contohnya T dan B cell ini, mereka itu punya pengaturan autoregulatory, jadi mencegah inflamasi berlebihan. Tapi kalau hanya innate immune system aja yang dominan perang, dan mereka memang tipenya inflammatory, ini yang sering menyebabkan imunopatologi. Tidak terjadi kontrol dari adaptive immune response. Jadi gini, antibodinya lama keluar, tapi innate immune systemnya ngebom terus, nyerang terus, karena dia sifatnya inflamasi. Alerting, tujuannya inflamasi ini sebetulnya awalnya alerting, membuat seluruh imun supaya aware bahwa ini ada antigen. Tapi side effect dari inflamasi yang berlebihan ini, contohnya cytokine storm. Nah, itu jadi imunopatologi yang terbentuk itu karena tubuh kita pro-inflamasi. Gitu loh. Jadi kalau kita inflamasi udah ketinggian, adaptive immune response malah makin lambat nantinya. Makanya kalau di kasus COVID ini kan dia kan mengalami penurunan jumlah limfosit, malah neutrofil yang pro-inflamasi malah meningkat, limfositnya malah makin turun, tertekan. Otomatis kemampuan adaptif responnya atau kemampuan meregulasi respon imun terhadap serangan makin menurun. Nah, ini yang nggak bagus. Ini yang bisa menyebabkan fatalitas COVID-nya. Nah, jadi tujuannya pencegahan fatalitas COVID atau kita menjadi bad host ialah apa? Ya ini, kemampuan adaptif kita, imun respon adaptif kita untuk cepat meregulasi serangan balik. Entah itu terhadap virus beneran atau entah itu terhadap vaksin. Ya kalau vaksin anggap aja gini ya. Vaksin itu anggap aja kalau kita imunnya lambat pun, transisinya misalnya antigen presentation-nya itu lambat, karena kita misalnya udah tua, atau sudah terjadi immunosenescence, misalnya penuaan sistem imun pada manula, dia lambat, tapi kan toh yang masuk bukan virus beneran. Ya. Karena kan vaksin. Nah, jadi resikonya jelas rendah dong. Tapi kalau virus beneran, kena ke orang yang immunosenescence,
atau dia imunnya nggak bagus, dan dia pro-inflamasi tubuhnya, tinggi gula darah dan sebagainya, stresnya juga tinggi, ya otomatis chance pada saat terjadi perlambatan transisi dari innate respon ke adaptive respon ini membuat gap yang resiko untuk peningkatan fatalitas atau inflamasi yang meningkat jadi tinggi. Nah, gitulah. Jadi tujuannya kita jadi be a bad host itu ialah membuat tubuh kita tidak pro-inflamasi, tapi juga membuat tubuh kita cepat mentransisikan respon imun awal, innate, primitif, walaupun pakai inflamasi segala, walaupun pakai gejala demam, cepat ke adaptif yang sifatnya mempercepat respon imun, tapi juga memberikan regulasi. Jadi dia bisa, jadi kuncinya di adaptif itu dia punya T cell atau CD4 ya disebutnya, T helper yang memiliki ada jenis kode reseptornya CD4 FOXP3. Artinya dia regulatory. Dibilangnya T-reg, T-regulatory. Nah, T-regulatory ini bisa yang memunculkan itu adaptive lineage, artinya tim adaptif dari T cell. Kalau dia sudah dimunculkan, dia bakal mensekresikan sinyal ke sirkulasi darah, mensekresikan sinyal sitokin, tapi yang sifatnya anti-inflamasi. Jadi yang bisa memberikan sinyal anti-inflamasi atau stop perang, mendown regulate sel imun innate itu komandonya dari T cell. T cell ini kan bagian dari limfosit. Kalau kita lihat hematologi darah itu lengkap kan, ada limfosit subsetnya juga segala. Jadi limfosit ini kita jaga-jaga jangan sampai drop. Karena kemampuan kita untuk meregulasi terletak di limfositnya. Dari seluruh leukosit, kemampuan regulasi terhadap sistem imun itu terletak di limfositnya. Limfosit kalau di breakdown ya ada CD4, CD8, kayak orang misalnya cek HIV itu ada CD4, CD8. Nah, CD4-nya ini T helper-nya ini sebagai master komandonya itu jangan sampai drop. Ya sebelum susah-susah ngecek CD4-nya aja, yang lebih kompleks labnya ya bisa dilihat secara keseluruhannya limfositnya. Kan CD4 bagian dari limfosit system, walaupun di situ ada B cell juga. Kalau itunya mengecil jumlahnya karena maksudnya rasio neutrofil to limfosit rasionya itu jadi meningkat, neutrofilnya ketinggian, limfositnya tertekan, ya otomatis gimana cara mengatur baliknya? Akhirnya bisa terjadi inflamasi yang tidak terkontrol gitu. Kebakaran hutan lah dibilangnya. Jadi kalau kita kondisi kita ketosis, harusnya kita lebih mudah beradaptasi dengan vaksin ya. Maksudnya badan kita imunnya, antibodinya akan lebih cepat jadi gitu. Gimana, Fri? Kalau kita ketosis, pada saat kita divaksinasi, tubuhnya reaksinya lebih cepat untuk mempersiapkan. Ya gini, kalau gula harusnya seperti itu, harusnya titer antibodinya bisa lebih bagus. Tapi ingat kuncinya gini, yang aku takutnya orang salah konsep nih. Mempercepat antigen presentation, jelas posisinya ialah pada saat autofaginya dominan. Paling bagus jelas puasa, karena dia kan aktif memprosesing makrofag itu jadi aktif immunosurveillance, atau dendritic cell jadi aktif immunosurveillance, aktif ngambil sampling, aktif memproses sampelnya. Tapi ingat, kemenangan kita kan di antibodinya. Hasilnya ialah pelurunya itu kan antibody nanti yang buat nge-tagging virus-virusnya. Jadi langsung disambung, habis divaksin langsung disambung dengan gimana kita bisa istirahat bagus, masuk sumber makanannya untuk produksinya kan butuh produksi proteinnya kan butuh kan buat sintesis antibodinya, dan tidur. Karena prosesnya itu terjadi saat tidur bukan saat terjaga. Nah, jadi gimana kita bisa, ya intinya di 5 pilar. Fasting, moving, feeding, relaxing, feeding, sleeping. Itu nggak boleh. Jadi jangan aku habis divaksin, aku WF sekalian. Salah besar. Jangan sampai ada vaksin dikombinasi sama WF, ya itu salah besar. Pada saat kita vaksin di kondisi puasa,
IF, benar. Tapi setelah 5 vaksin kita butuh bahan baku untuk sintesis antibodinya. Antibodi itu apa? Protein. Nah, jadi jangan sampai salah konsepsi di sini. Kadang-kadang orang mikirnya wah puasa itu sehatnya antivirus. Ya, untuk melawan virus aja kita butuh antibodi. Kita butuh antibodi dari mana kalau kita nggak masuk makanan dan nggak dikasih prosesnya, gitu loh. Jadi dan prosesnya itu sintesisnya saat tidur ya, bukan saat terjaga. Jadi itu pentingnya kita kalau di kondisi misalnya gini, mau divaksin tapi kitanya stresnya tinggi atau kita gula darahnya ketinggian karena sesuatu hal, karena kita tidurnya ini ngomongin orang KF ya, terus malamnya nggak tidur, aduh besok mau divaksin aku ketakutan, terlalu stres, akhirnya gula darahnya bukannya normal malah gula darahnya ketinggian. Nah, sifat hiperglikemia atau gula darah tinggi itu menurunkan respon imun. Jadi kalau kita mengalami hiperglikemia, kan aku pernah share dulu tuh jurnalnya, hiperglikemia walaupun akut hiperglikemia itu langsung membuat sistem imun kita responnya turun, kemampuan responsifnya turun. Nah, itu nggak spesifik karena makan karbo kebanyakan. Jadi anggapnya kalau orang diabetes responnya lambat wajar karena dia gula darahnya selalu tinggi. Kalau kita makan karbo kebanyakan, yang non KF gula darahnya lompat pada saat divaksin nggak efektif capturing antigennya karena respon imun turun karena hiperglikemianya walaupun transient tapi kan dia jadi lambat. Nah, yang keto berarti harusnya gampang dong. Kata siapa? Cobanya ketinggian, cobanya nggak tidur. Mau lihat aku emang bisa anti hiperglikemia? Tetap hiperglikemia. Tetap lah, aku kemarin gula darah bagus nih, besok mau divaksin gara-gara nggak tidur, kepikiran, ketakutan dan sebagainya. Gula darahnya malah di atas 100, malah sampai 150 gitu. Makanya jadi glycemic control itu nggak bisa dibicarakan dengan bicara makanan doang. Makanan itu salah satu ikhtiarnya. Jelas kalau mau kontrol glikemia mudah, pasti kan kita harus jaga karbo dong. Nah, tapi mengontrol glikemia, jadi menjaga kesehatan itu adalah glycemic control, mengontrol glikemia, mengontrol kadar gula darah. Ikhtiar kita sudah pas, 1, tidak makan karbohidrat, itu selesai. Tapi ternyata yang mempengaruhi glikemia tidak hanya makanan. Yes. Dan kalau orang sudah KF sudah tahu dong cara membuktikannya. Masa nggak tahu benar nggak makan karbo gula darahnya bisa rendah terus, benar yakin? Coba dong dites. Begitu ada gangguan di pilar-pilar lain, benar nggak? Gula darahnya tetap naik. Nah, itu jadi nggak makan karbo. Jadi usaha sehat kita ialah glycemic control, mengontrol glikemia kita agak selalu bagus. Tapi ternyata ikhtiarnya tidak bisa dengan hanya makanan. Jadi kita nggak bisa fokus hanya ngomongin diet makanan, nggak makan karbo udah pasti gula darah saya bagus, pasti sehat. Ternyata nggak seperti itu. Dan kita yang di KF ini paling ngerti bahwa glikemia itu menjaga glikemia tidak sekedar makanan. Makanya KF itu tidak hanya berhenti ngomong makanan. Makanan itu cuma salah satu ikhtiarnya. Tidak makan karbo. Ketosis itu fisiologinya yang dihasilkan dengan tidak makan karbo. Tapi ketosis itu yang harusnya ketosis itu memberikan efek bagus atau hasil bagus, ternyata nggak bagus juga kalau yang lainnya nggak terjaga. Bener nggak? Bener nggak? Ada nggak? Aku ketosis, tapi gula darahku tinggi terus 200 gara-gara aku stres ketinggian, karena aku susah tidur, apa? Tapi karena aku ketosis harusnya aku tetap sehat dong? Enggak. Harusnya aku tetap sehat. Kan aku nggak makan karbo. Ya coba aja. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Ya, dokternya udah datang kayaknya. Terima kasih. Thank you Mas Kemal. Sebenarnya ada diagramnya tapi nggak apa-apa, nanti lain kali. Mungkin nanti aku akan share di grup tele. Gitu. Mas, Mbak Rini sudah datang. Oh ya. Halo Mbak. Assalamualaikum Mas Tio. Waalaikumsalam Mbak Rini. Kok gelap? Maaf ya. Ya. Pencarian. Ternyata saya dicari-cariin dan kebetulan handphone mati. Oh alah. Aku telepon sih nyambung sih. Ini Mbak pakai laptop? Nyambung, cuman mati. Iya laptop. Pakai laptop. Oh ya. Tadi kan saya di lab seharian. Oh gitu. Ini nih saya beberapa hari ini terus terang hektik dan sudah masuk ke kalender saya itu jadwalnya Mas Tio kalau nggak salah saya minta Sabtu. Jadi mundur pekan depan. Artinya saya sudah menjadwalkan tuh Sabtu gitu loh. Makanya saya belum
Kak ngeh ya, yang pas aku bilang hari Iya, Rabu kemarin. Aku bilang, Mbak, aku untuk hari Rabu iya. aku bilang tuh Mbak baca handphonenya nggak ngeh ya. Kan di Makanya terus ya sudah, mohon maaf qadarullah harus begini. Jadi saya menyiapkan itu baru mulai hari ini tadinya. Belum Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting sharingnya, Mbak. Sharing pengalaman yang penting. Ini kebetulan Mbak Cahya ini juga, Ya, Mbak Ririn bismillah. juga handle pasien-pasien COVID juga kan? Saya di belakang layar, saya di lab-nya, terus Hmm. kemudian saya yang ngejagain para nakes-nakesnya gitu, secara Nah, nanti juga apa bisa ya, sedikit secara cerita administratif nih, sama ada sedikit engineering cerita nih. control-nya. Sip. Sedikit cerita mengenai COVID juga nih, bisa juga. Jadi habis pengalaman cerita COVID juga ya. Kebetulan tadi ada penanya nanyain masalah COVID, jadi nyambung nih kita. Ayo, monggo baca ini. Mbak Ririn, sorry. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Mas Tio, terus Mas Budi Halim. Iya, sama-sama. Saya cuman kemarin-kemarin baru tahu namanya saja. Sama Mas Tio aja baru dengar suaranya sekarang. Aduh. Sama orangnya Nggak pernah nonton Eva ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Cahyarini. Saya spesialis mikrobiologi klinik, konsultan di bakteriologi, dan silahkan panggil saya dengan Ririn saja, gitu ya. Nama nickname-nya Ririn. Dan saya ini muridnya Mbak Siti Chandra, Dr. Siti Chandra yang sekarang ada di sini. Nggak tahu ini mana orangnya. Dia Ada, juga mau sibuk dipanggil. mencari saya tadi. Tapi nggak yakin Sampai- mau nongol. Sampai nyari di grup rumah sakit gitu, nyari Mbak Ririn mana gitu kan. Iya, tadi aku minta tolong di grup metabolic conditioning. Alhamdulillah banyak ada. Nah, saya mungkin sedikit kenal dulu, sharing pengalaman dulu bahwa saya ini, untuk profesi saya ini kan mikrobiologi klinik, mungkin banyak yang tidak tahu tentang mikrobiologi klinik itu apa. Mikrobiologi itu sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk kecil, terkecil, saya bilangnya makhluk gaib. Karena saking kecilnya nggak bisa dilihat dengan mata. Dan kalau saya mau nerangin tuh, ini saya sebut makhluk gaib karena nggak kelihatan dan temannya jin sama setan berarti. Karena kan harus dengan indera khusus untuk melihatnya gitu kan. Sama kan persis. Nah, tentang KF itu saya mulai 3 tahun yang lalu. Persis di bulan Februari kalau nggak salah tanggal 18. Nah, berarti tepatnya tahun 2018 ya. Nah, saya sebetulnya nyemplung ke KF itu nekat. Saya mulai merasakan bahwa saya harus merubah lifestyle saya itu mulai umur 40 tahun gitu. Dan itu saya mulai dengan olahraga, terus kemudian diet gitu kan. Tapi saya tidak menemukan semuanya itu dengan pas gitu. Kenapa saya harus memulai lifestyle saya berubah? Karena saya punya genetik, membawa genetik untuk diabetes, terus kemudian CA. Diabetes itu dari ayah saya, galur ayah saya ke atas, terus kemudian kanker itu juga dari ayah saya. Dan ayah saya itu juga meninggalnya karena kanker liver itu, terus kemudian adiknya bapak saya itu juga meninggalnya karena kanker liver gitu. Dan terus saya juga membawa carrier hepatitis B. Nah, carrier hepatitis B ini kan juga prediktor untuk prognosisnya itu bisa menjadi kanker gitu kan, kanker liver gitu. Walaupun bapak saya tuh kanker livernya bukan karena hepatitis B gitu. Nah, berdasarkan itu hepatitis B saya nggak pernah sakit sebetulnya hepatitis B. Jadi ketahuannya itu karena saya mau vaksin terus harus di screening dulu, tahu-tahu saya ada HBS lagi saya positif. Nah, dari situ sekeluarga dicek, nggak taunya yang positif itu dari kami berenam ternyata 3 orang yang positif, 3 orang tidak gitu. Jadi dari ibu saya ternyata hepatitis B-nya. Berarti artinya tuh saya dari kecil bawa carrier hepatitis B tersebut.
Kemudian diterapi sampai setahun dengan antivirus, dan itu antivirus saat itu adalah antivirus yang dipakai untuk HIV. Tahun 2000 berapa ya? 98, dari 1998. Saya masih kuliah waktu itu. Kuliah FK 2. Nah, dari 98 itu sampai diobatin setahun, hingga akhirnya saya yang tadinya sehat terus malah menjadi imunokompromis karena dikit-dikit flu, dikit-dikit sakit gitu. Dan akhirnya sama Prof. Nurul Akbar yang menangani saya, udah deh kamu nggak usah diterusin lagi obatnya karena virus itu dianggap dianggap oleh tubuh kamu itu bagian dari dirinya sehingga tidak dimakan. Antibodi saya tidak pernah terbentuk sama sekali gitu loh. Jadi terus akhirnya saya bilang, loh nanti untuk ke depan gimana gitu. Ya udah hidup aja dengan damai, dengan riang gitu. Pokoknya biasa aja. Nah, terus akhirnya makanya saya konsekuensinya saya menikah pun harus suami saya harus imunisasi terlebih dahulu gitu. Dan anak-anak saya kalau saya melahirkan anak-anak berarti harus diimunisasi aktif dan pasif dua-duanya langsung, jadi dengan antibodi dan antibodi dan vaksin yang dilemahkan tuh hepatitis B-nya langsung pada saat mereka begitu dilahirkan. Jadi kalau saya mau melahirkan tuh karena SC ya, karena di sesar 3-3-nya itu saya selalu bawa vaksin sendiri untuk anak saya, untuk bayi saya. Nah, begitu saya tahu teman saya namanya Dr. Melina, teman baik saya waktu FK itu ngelihat, kok lu penampilannya berbeda gitu, sudah beda banget. Dia tuh aslinya gemuk gitu kan. Terus kok tiba-tiba mengecil gitu. Terus saya tanya kenapa, kok bisa berubah begitu? Ya Rin, aku ikut KF gitu kan. Gitu. Terus apa itu KF gitu? Gini kok caranya, pokoknya hindari makan tepung-tepungan sama nasi dan sebagainya. Yaudah deh aku mulai sekarang mumpung aku lagi puasa gitu. Terus jadi saat itu saya ngobrol sama Melina, saat itu saya sedang berniat puasa sunnah, terus saat itu juga saya niat gitu. Harus punya amunisi dulu, apa saya bilang gitu kan. Teh hijau sama Visio. Oke, aku beli sekarang gitu. Itu aja tuh, saya cuman nggak tahu banyak tentang KF, terus kemudian saya langsung nyemplung gitu. Ketemulah udah seminggu kalau nggak salah, terus ketemu Mbak Chandra lagi ngobrol. Kan saya pasien tetapnya Mbak Chandra kan, karena saya selalu fibromialgia. Jadi pasiennya dia tuh dibawel-bawelin juga saya tahan-tahan aja karena dia yang kalau saya lagi sakit saya ke bengkelnya dia yang ngereparasi. Nah, pas ngobrol sama dia saya ke F, dia kaget. Wong kok nekat gitu kan. Aku terus terang Mbak, aku gemeteran, aku lagi cranky, aku pokoknya irritable banget. Lah aku ngawur katanya gitu. Kalau kita ngomongnya bahasa Jawa kan. Kamu tuh ngawur gini. Terus akhirnya dikasih tahu, nih loh caranya gini. Lah Mbak Chandra udah ikut belum? Belum, aku malah belum. Jadi dia tuh tahu ilmunya malah belum nyemplung. Giliran saya tuh langsung nyemplung. Terus saya bilang, ya saya itu kalau misalnya udah mau niat daripada mikir-mikir panjang, ya udah saya nyemplung aja langsung, saya bilang gitu. Oh, saya pengen ya udah dengar-dengar sih ketogenik itu bagus gitu, tapi kan nggak tahu kalau protokolnya tuh kayak gimana ya, sambil belajar lah gitu. Jadi learning by doing asli, saya tuh learning by doing. Nah, terus si sahabat saya itu Melina itu kaget juga begitu saya udah seminggu tuh. Dia bilang, Rin kamu gimana? Aduh, pas itu tuh kalau nggak salah sebelum Ramadan ya. Jadi 1 minggu saya KF, kami itu pergi ke Lombok, satu tim di kantor pergi ke Lombok untuk jalan-jalan. Bayangin saya masih dalam masa adaptasi, terus jalan-jalan mereka senang-senang makan durian, makan segala macam, dan saya hanya saya lagi lapar-laparnya, tetapi saya nggak bisa masuk makanan apa-apa sampai kayak gitu. Terus akhirnya maksain makan ayam taliwangnya aja, udangnya gitu. Tapi itu rasanya mualnya luar biasa. Dan itu bertahan, alhamdulillah. Besoknya tuh Ramadan gitu. Jadi selang berapa hari Ramadan, terus itu makin hipoglikemi berat. Dan saya gatal, seluruh tubuh saya gatalnya minta ampun karena memang saya dermatitis atopi kan. Nah, dermatitis atopinya itu ternyata
sama Mbak Chan juga dikasih tahu, coba cek vitamin D-nya. Nah, vitamin D saat itu saya cuma 4. Padahal orang normal itu 30 sampai 100. Jadi kebayang betapa saya defisiensi gizi banget. Udah gitu HB-nya juga cuma rata-rata 10 gitu. Jadi banget saya itunya waktu itu. Terus kan udah gatal segala macam, saya irritable. Nah, bertahan tuh sebulan, terus kemudian 2 bulan, alhamdulillah langsung mengecil. Nah, itu kan surprise banget ya, dalam 2 bulan saya turun 8 kilo kalau nggak salah. Terus akhirnya dilanjutkan, baru mulai tuh Mbak Chan ikut masuk ke KF dan saya dikenalin sama dia tentang catering. Dalam hati saya, kenapa nggak dari awal saya tahu gitu, saya nggak akan semenderita ini gitu, saya bilang. Akhirnya mulailah kenal Mbak Sari dan kemudian saya ditugaskan ke Singapura. Itu beratnya luar biasa karena saya Muslim, di Singapura nggak ada daging yang halal, saya sulit gitu kan. Terus alhamdulillah udah kenal sama Mbak Sari itu. Akhirnya saya cuman bekal burgernya aja dan itu sangat menolong saya banget gitu setiap hari. Jadi saya makan 1 burgernya, saya simpan lagi di kulkas gitu ceritanya. Terus kemudian 1 tahun kemudian saya medical check up dan alhamdulillah saya nggak nyangka, biasanya kan di paket medical check up tuh nggak ada hepatitis B, tapi saya iseng. Saya cek HBsAg saya dan antinya. Dilalahnya HBsAg saya itu alhamdulillahnya terus tahu-tahu negatif. Nggak percaya saya. Kok bisa gitu? Setelah sekian tahun dari 98 loh ya, 98 sampai sekarang. Mohon maaf, 95. Dari 95 sampai sekarang 2018 itu kok bisa tahu negatif gitu kan? Nah, terus saya cek ulang, negatif juga. Padahal tuh ngeceknya kan lumayan tuh. Terus kemudian, tapi antibodinya nggak terbentuk. Mungkin belum terbentuk. Nah, tapi itu aja HBsAg saya negatif itu, saya sudah bersyukur banget. Artinya saya sudah tidak berpotensi untuk menularkan gitu, untuk hepatitis B itu. Hepatitis B ini jadi momok banget, itulah sebabnya kenapa saya akhirnya mengambil spesialisnya itu di mikrobiologi klinik. Saya nggak mengambil ke klinisnya. Tadinya saya pengennya ngambilnya obgyn atau penyakit dalam, tapi itu akan potensi untuk menularkan ke pasien karena saya langsung turun ke pasien kan, nanganin pasien gitu. Oke. Jadi saya ngambil yang ada di belakang layar akhirnya itu sejarah kenapa saya mengambil itu, dan di samping Indonesia itu penyakit tertinggi itu infeksi, tapi kok ahli mikronya cuma sedikit yang tahu tentang mikronya itu, yang ahli infeksinya. Ya udah akhirnya saya mikir-mikir udahlah masuk ke situ gitu, dan itu akan jadi dunia saya sehari-hari sekarang gitu. Nah, ya itu surprisingly-nya. Terus kemudian jadi sekarang kalau misalnya pengalaman unik lagi yang menarik adalah ketika saya tahun lalu ditugaskan ke Rusia. Rusianya itu di Vladivostok yang lebih dingin, paling dingin dari seluruh Rusia. Dan itu di musim dingin bulan Desember, minusnya minus 18. Saya beku di sana dan saya sudah prepare itu daging-daging misalnya jadi kayak rendang, dendeng gitu kan. Saya udah prepare lebih baik daripada waktu pas pertama. Nah, ketika saya prepare itu berarti kan makanan saya sudah saya siapkan hanya itu gitu, karena saya udah yakin nggak bisa makan apa-apa di sana gitu, karena pasti isinya roti-rotian, daging yang saya juga nggak tahu, paling juga telur andalannya gitu. Tapi sebelnya orang KF itu ketika buka bekalnya yang ada malah dimintain orang-orang yang nggak KF gitu loh. Orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Brunei yang melihat saya makan rendang, makan dendeng gitu kan, ya Allah itu suatu yang nikmat banget, secara di Rusia makanannya plain semua seperti itu gitu. Akhirnya ya Allah, saya tuh cuman bawa terbatas, saya makanan yang nggak bisa macam-macam, kenapa harus berbagi gitu.
Bukannya mereka kasihan sama saya, kalau kok saya yang malah bagi-bagi gitu lah. Itulah ya uniknya orang KF, jadi malah bikin ngiler orang lain gitu dalam hal makanannya. Eh, terus untuk yang sekarang-sekarang ini saya sudah bilang ke Mas Tio, selama 6 bulan ini saya sudah tidak tertib, saya bilang gitu. Justru kenapa saya diajak bicara di sini gitu. Saya itu orang anak yang tidak tertib nih sekarang. Kenapa nggak tertib? Karena sejak di COVID itu begitu saya masuk, kan kalau masuk lab tuh dulu awal-awal sih masuk ke pasien ya untuk ngambil swabnya gitu bareng Mbak Chandra tuh berduaan gitu ke pasien satu-satu. Nah sekarang saya langsung kerja di betul-betul di labnya. Nah kalau di lab itu minimal kerja kan 3 jam, 3 sampai 4 jam gitu, kita nggak akan istirahat, nggak sambil minum, pokoknya dari awal sampai akhir tuh dituntaskan. Begitu keluar tuh kan rasanya kelenger ya, dan terus harus mandi, apalagi kesungkup pakai N95 itu rasanya luar biasa. Begitu udah mandi itu rasanya saya udah rasanya tepar gitu, dan akhirnya kalau misalnya nggak sempat bawa makanan, nggak sempat masak lagi, itu akhirnya dok udah lemas banget ya, ini ditawarin makan, ya sudahlah sini saya makan. Nah itulah yang menyebabkan saya tidak tertib di samping, terus kemudian saya nggak workout lagi, nggak olahraga lagi. Nah untuk Mas Tio bilang 5 pilar, tidur juga nggak nyenyak gitu kan. Sekarang tidur itu nggak bisa nyenyak, terus kemudian kerjaan makin banyak. Jadi ya itulah ceritanya. Saya makanya bilang saya tidak tertibnya dalam 6 bulan itu. Tapi sebisa-bisa mungkin dalam makan, misalnya saya nggak sanggup pun ya saya tetap usahakan low carb. Kalau misalnya cheating, besoknya saya puasa. Saya balas dengan puasa. Saya tidak pernah bisa wet fasting, tapi saya dry fasting. Nah, terus terkait dengan tadi imunisasi, ya saya sudah imunisasi 2 kali. Dan saya usahakan pas vaksinasi pertama itu saya memang fasting. Saya menyiapkan diri saya itu puasa. Terus kemudian besok, dan saya memilih hari Kamis, kebetulan memang jadwalnya dapat Kamis, Jumat itu saya nggak istirahat habis itu, karena Jumat kerja, habis itu Sabtu saya masih jaga di lab. Terus hari Minggu istirahat itu juga saya nggak manfaatkan untuk istirahat, karena saya harus ke pondok anak saya untuk baksos di sana. Dan besok Seninnya kemudian saya tepar, asli tepar itu fibromialgia berat. Dan saya nggak tahu kalau itu efek imunisasi gitu. Saya pikir karena saya skoliosis itu efek skoliosis saya, dan baru dipegang sama Mbak Chandra tuh minggu depannya. Coba tega banget ya beliau itu. Mana orangnya? Saya udah bilang, aduh saya udah sakit banget. Dan rupanya itu kipi. Kata Mbak Chandra, Mbak, kalau misalnya itu harusnya tidur. Bagaimana bisa tidur? Wong saya banyak kerjaannya seperti ini gitu. Nah, gitulah ceritanya. Terus kalau misalnya mau dihubungin dengan COVID, kayak COVID itu kan salah satu makhluk Allah ya yang paling kecil. Ukurannya mikrometer. Ukurannya 0,1 kurang lebih. Jadi itu tidak bisa kelihatan dengan kasat mata. Bahkan ditumbuhkan di media seperti halnya. Kalau bakteri kan tuh ditumbuhin di media bisa gitu. Kalau jamur juga bisa. Virus ini susah gitu. Nah, untuk ngebayangin gimana sih, kok bisa sih ditumbuhin media gini nih analoginya. Kuman itu terdiri dari virus, bakteri, dan jamur kan. Nah, kalau sekarang ibu-ibu nih, kalau dokter Ade ada di sini nggak ya? Saya nggak tahu tuh. Kalau dokter Ade kan sukanya aglonema, kaladium, segala macam tuh kan. Ada Eka di Jambi. Nah, kuman ini juga seperti itu, tapi bentuknya primitif, tanaman yang primitif. Sehingga dia bisa dibiakkan atau dikultur istilahnya. Nah, medianya bukan media tanah, tapi medianya media agar. Ada juga sih yang dibiakkan media telur. Jadi bukan agar. Contohnya adalah kuman TB. TB itu nggak bisa tumbuh di media agar, tapi dia di telur. Nah, si kuman ini, terutama TB, itu lebih cepat pertumbuhannya kalau medianya dikasih mecin.
Percaya nggak? Percaya. Magnesium sulfat itu dia akan tumbuh subur. Jadi yang suka mecin itu sama dengan memberi makan flora-flora yang ada di tubuh kita. Makanya kuman itu disebut, kuman yang ada normal di tubuh kita itu disebutnya flora normal. Flora tanaman kan, tanaman yang bentuknya primitif gitu. Nah, ketika tanaman kan berarti kalau hidup di tubuh kita berarti punya inang. Tidak semua kuman itu jahat gitu ya. Di tubuh kita itu tempat yang paling idealnya si kuman, karena kenapa? Karena hangat. Jadi kuman itu butuh kehangatan. Sama kayak kita. Makanya kalau ditumbuhin tuh ditaruhnya di inkubator gitu. Kalau misalnya kenapa kita ada kulkas? Kulkas itu menghindari pembusukan. Pembusukan oleh apa sih? Oleh kuman kan. Supaya karena kalau ketika di kulkas dia pertumbuhannya terhambat tuh. Nggak berkembang biak. Sehingga makanya makanan kita jadi awet gitu loh ceritanya. Tapi ada beberapa kuman juga yang mati, kuman ini sebenarnya kan mudah mati dengan suhu panas. 60 derajat aja dia udah mati. Tapi ada kuman yang hidup justru di suhu panas. Nah, itu contohnya adalah Bacillus thermophilus. Maka ini dipakai, kuman-kuman ini dipakai untuk indikator apakah kita sudah steril atau belum. Karena kalau kuman itu aja mati, berarti kuman yang lain nggak akan hidup gitu ceritanya. Nah, untuk si virus ini, karena dia tidak bisa hidup di media biasa, virus ini betul-betul parasit. Artinya parasit berarti dia membutuhkan sel inang atau host untuk hidupnya, dan dia itu intraseluler gitu. Jadi butuh sel yang untuk hidupnya. Makanya dia walaupun ada di permukaan itu tidak bertahan lama. Dia tidak akan berkembang biak gitu. Kecuali kalau dia ada di permukaan terus kemudian nempel di tubuh, kemudian dia masuk ke dalam sel kita, nah baru dia berkembang biak gitu kan. Nah, jadi jangan paranoid ketika semua permukaan benda kita tuh semua harus disterilkan. Misalnya uang sampai pada beli kotak UV, terus tas disemprot-semprot, badan kita juga disemprot semua gitu kan. Nah, itu nggak perlu paranoid. Nah, di Rumah Sakit Persahabatan saya kan juga sebagai ketua komite PPI, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi kalau dulu orang-orang sampai sekarang sih orang-orang pada semprot disinfektan, sprayer dan sebagainya, kami enggak. Di kami itu enggak, karena itu tuh enggak efektif gitu. Justru malah bikin bahaya untuk ketika zat-zat itu kehirup sama kita gitu. Nah, untuk COVID-nya sendiri diagnosisnya apa ya dengan PCR? Kenapa? Karena satu tadi dia tuh sulit untuk dikultur. Dia harus butuh sel hidup untuk hidupnya. Di reverse transcript dia harus di reverse transcript dulu baru kelihatan RNA-nya. Ya, karena PCR itu prinsipnya ngedeteksi DNA. Sedangkan si SARS-CoV-2 ini adalah RNA. Jadi makanya di reverse transcriptase dulu gitu, dirubah dulu jadi DNA, baru kemudian bisa dideteksi. Nah, kalau di kultur itu kan butuh sel hidup. Nah, sel hidup kan kita berarti butuh sel jaringan misalnya kayak ginjal monyet, terus kemudian embrio ayam dan sebagainya, dan itu tuh sulit. Dan fasilitasnya harus biosafety yang level 3, di mana itu hanya ada di pusat riset seperti Litbangkes, Ekman dan sebagainya, dan itu bukan di ranah pelayanan. Akhirnya yang paling mudah dilakukan adalah gold standarnya menjadi turun, yaitu PCR. PCR itu basisnya adalah materi genetik yang dicek. Ketika materi genetik dicek, materi genetik itu kan ada DNA, ada RNA ya. Untuk kimianya Mas Tio aja yang nerangin nanti. RNA itu apa, DNA apa. Buku histokimia saya yang tebel itu udah nggak ada. Nah, siap. Terus ketika materi genetik itu dideteksi, artinya gini, semua makhluk itu kan punya RNA, punya DNA. Ada yang RNA, ada DNA gitu kan, semua makhluk punya. Nah, ketika kita mati pun,
itu DNA atau RNA kita itu bisa terdeteksi. Hmm. Materi genetik kita bisa terdeteksi gitu kan. Hmm. Itulah sebabnya kenapa misalnya ada penemuan jenazah yang nggak jelas kelihatan itu siapa, itu kan forensiknya akhirnya ngambil Ya, materi DNA. genetiknya nanti di cross match dengan keluarganya yang kehilangan dan sebagainya gitu. Anak yang Ya. yang nggak jelas ini anak siapa segala macam tuh bisa. Tapi at least nggak butuh sesuatu yang hidup gitu loh. Nah, si virus COVID itu dideteksinya juga dengan cara demikian. Jadi virus mati sama virus hidup pun itu bisa terdeteksi Sama. dengan Belum. PCR ini. Hmm. Gitu. Nah, artinya ketika PCR kita positif itu belum tentu bahwa dia itu aktif atau replikatif, bereplikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya gold standarnya untuk penegakan diagnosis COVID itu tetap klinis yang utama. Ada gejala yang muncul, terus kemudian laboratoriumnya mendukung, di mana ada misalnya ada penurunan leukosit, terus kemudian ada neutrofil, perbandingan neutrofil limfosit itu menjadi rasionya ya besar. rasionya. Terus di dimer misalnya kayak gitulah. Nah, terus kemudian didukung dengan pembuktian bahwa oh ya PCR-nya ketemu, udah klop gitu loh. Oh, penyebabnya adalah COVID. Itu. Nah, itu juga sebabnya kenapa WHO menyatakan pada orang-orang yang sudah bergejala terus kemudian melakukan isolasi mandiri selama 10 sampai 14 hari, 10 hari kemudian 3 hari bebas gejala, ya udah dilengkapi jadi 14 hari lah gitu. Itu nggak perlu lagi PCR ulang. Kenapa? Karena dianggap sudah diteliti oleh banyak peneliti bahwa ketika sudah lebih dari 14 hari itu virus itu ketika dibiarkan di kultur sel dia nggak aktif lagi sebetulnya. Jadi artinya dia tuh kalaupun ketemu masih positif dia tinggal bangkai-bangkainya gitu loh. Tinggal sisa-sisanya. Jadi maksudnya dari sequence RNA itu kan dia ada OR1, OR2. Jadi untuk memicu replikasinya itu sudah ada rantai genetik yang hilang. Artinya dia sudah jadi bangkai, itu hasil penghancuran. Kalau yang sequence-nya masih lengkap, yang masih bisa direplikasi full, karena kan sifat triggeringnya dari RNA itu dia ada motornya. Jadi terutama di ORF-nya itu. Jadi dia bisa memicu replikasi oleh ribosom karena ada gen yang harus ada dalam sequence tersebut. Biasanya kalau kita reverse transkriptasi dari salah satu materi terus ketemu oh ini cocok dengan COVID, bukan berarti materi tersebut itu ialah materi komplit. Kalau yang live virus itu ialah materi komplit yang kalau sudah masuk dalam sel bisa memicu replikasinya. Tapi kalau materi tidak komplit, hasilnya juga sama. Di reverse transkripsi ketemunya sama, positif. Ini COVID, tapi belum tentu itu materi komplit yang kalau masuk ke dalam inang sel, dia memicu replikasinya. Nah, itu kuncinya di situ, cara memahami genetiknya. Ya, dan semua pelayanan kita itu kan sekarang dadakan ya, karena KLB-nya mendadak banget gitu, terus tidak kesiapannya tidak disegerakan. Jadi fasilitas laboratorium kita itu kan tidak seragam standarnya. Dan tidak semua orang bisa melakukan RT-PCR itu dengan standar WHO. Jadi banyak yang pakai reagen asal gitu, yang reagen dari Cina, mesin dari Cina, yang kita nggak tahu itu tuh sequence mana yang dicek gitu, potongan dari genetiknya yang mana yang dicek gitu kan. Nah, kalau Mas Tio tadi ngomong kita kalau mau tahu aktifnya itu harus whole sequence. Nah, masalahnya sequencing ini juga tidak tersedia di pelayanan biasa. Ini masih di riset. Pelayanan riset gitu. Artinya ya sudah karena WHO itu kan suatu lembaga yang harus membawahi semua orang yang bisa terfasilitasi gitu kan. Bahkan daerah yang minus pun itu bisa terfasilitasi, makanya dibikin kebijakan seperti itu. Gitu. Jadi bagi yang sudah melaksanakan isolasi mandiri terus tidak ada gejala klinis dan sudah sehat kembali terus tapi hasilnya positif itu juga nggak usah cemas.
wah ini saya Lucu. masih menular atau enggak gitu kan. Terus berkali-kali ngecek gitu. Toh juga positif terus, makanya ada yang disebut dengan persisten positif gitu. Nah ini juga dialami oleh staf saya sendiri. Staf saya sendiri itu satu ruangan dengan saya, dan waktu istrinya tuh paginya tuh ada gejala. Istrinya kebetulan kerjanya sama ya di rumah sakit. Sama-sama perawat. Terus kemudian saya swab sambil nunggu swabnya itu, terus saya masih kerja dong sama dia gitu kan. Nah besoknya ketahuan istrinya positif. Besoknya itu juga suaminya saya swab, which is itu adalah staf saya. Itu saya swab sendiri, terus sambil nunggu hasil, saya pergi berdua sama dia ke Wisma Atlet karena ada tugas di sana, edukasi dan sebagainya. Begitu sampai sana, artinya kan kami semobil nih di bertiga gitu. Terus pulang pun berdua gitu. Nah besoknya baru dikasih tahu kalau dia positif. Dan dia isolasi mandiri 21 hari masih positif terus sampai sekarang. Dia positif bulan Agustus. Sampai sekarang dia masih positif. Dan alhamdulillahnya saya tuh nggak kena gitu loh. Saya tetap negatif, masih negatif terus gitu. Jadi artinya ketika kita melakukan pencegahan dan pengendalian infeksinya dengan benar, dengan cara 3M tadi, itu nggak perlu khawatir gitu loh kalau untuk terkenanya. Nah, rata-rata kan, oh ya kita udah ngelakuin 3M kok, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Coba deh tanya dulu, bener nggak sih itu semua kita lakukan? Saya kan masih melihat juga kok yang di komunitas-komunitas banyak ya, Mas Tio aja juga masih tuh nggak pakai masker gitu kan, terus masih wifi, masih selfie. Ya memang sih katanya kalau orang keto tuh lebih tahan gitu kan, imunitasnya lebih bagus gitu. Tapi kan di atas langit ada langit gitu kan. Tetap kita harus menjaga diri selalu gitu, nggak boleh sombong, nggak boleh ujub gitu. Nah kalau kami tuh punya slogan di rumah sakit, masker itu underwearmu. Maskermu itu sama dengan underwearmu. Kenapa kita bilang begitu? Karena ini sesuatu hal yang pribadi sekali. Kita nggak mungkin kan ketika memakai underwear itu dipelorotin. Terus dipelorotin begini, taruh di dagu. Terus nggak mungkin kan underwear itu kita pegang-pegang di tangan, kita genggam-genggam di tangan, terus kita jalan-jalan. Nggak mungkin juga dimasukin ke kantong celana, tanpa dimasukin ke plastik dulu, kalau dimasukin ke tas pun juga pasti harus ada pouch atau plastik gitulah yang supaya rapi dimasukin, nggak terburai. Terus nggak akan digeletakin sembarangan di meja. Terus kemudian nggak nyaman rasanya kalau misalnya makainya kebalik. Depan belakang atas bawah itu kan nggak enak, nggak mungkin dong underwear dipakai kebalik seperti itu, nggak enak. Terus dipakainya juga misalnya berlapis-lapis, misalnya underwear di luar kayak Superman, kan nggak mungkin gitu. Jadi prinsip maskermu, underwearmu itu seperti itu. Dan terus kemudian masker itu habis kita pakai jangan dipegang orang lain, nggak mungkin kan underwear bekas kita dipegang-pegang orang lain gitu kan. Gitu ceritanya. Udah apa lagi ya? Ini aku mau itu sharing yang tadi itu apa namanya? Yang tadi aku bilang ini keren nih. Aku pengen jelasin ini dari dulu tapi belum pernah kesampaian karena bingung nyederhanainnya nih. Aku sharing boleh ya Mas Budi ya? Boleh, silakan Mas. Nih, ini cara PCR. Ini PCR itu ngetesnya gini nih. Aku share. Yang tadi Mbak Ririn bilang itu benar. Ini yang aku dulu belum sampai sini jelasinnya, tapi ini penting. Nah, ini SARS-CoV-2. Ini kita agak EMC kuadrat sedikit. Jadi cara live virus SARS-CoV-2 itu, ini aku gedein gini aja ya, karena aku nggak bisa pakai merahin. Kelihatan nggak Mas Budi? Kelihatan. Ini attachment entry. Nah, jadi yang dibilang kenapa itu susah dikultur, harus reverse transcriptase benar. Karena virus itu nggak seperti kayak bakteri yang dia bisa self replicate
Maksudnya dia self-sufficient, begitu ada sumber energinya atau sumber bahan bakunya, terus dia self-replicate. Itu kayak bakteri. Tapi kalau virus itu dia cuman sebetulnya nggak hidup, dia cuma materi genetik yang tercover aja di mana-mana. Materi genetik. Nah, materi genetik ini yang tadi Mbak Riri bilang, sequence-nya bisa aja ditemukan positif, tapi belum tentu itu straight sequence yang bisa mereplikasi. Nah, apa maksudnya? Makanya kita bingung, Whole apa nih, genome. mana bukan whole genome yang bisa memicu inangnya mereplikasikan. Nah, aku mau ngajarin kuncinya replikasinya di mana. Ini kalau orang yang hobi virologi. Ini soalnya aku dulu mau jelasin ini nggak sempat, makanya begitu habis ngomong ini aku sekalian aja aku jelasin hari ini, mudah-mudahan banyak yang nyambung. Nah, ini begitu dia kan masuknya virus SARS-CoV itu kan dari S2 reseptor. Dia bisa entry-nya dia lock and key-nya pas dengan S2 reseptor. Nah, S2 reseptor ini yang aku bilang tadi masuk ke dalam endosom. Jadi dia kalau ada virus, apapun virusnya, kan virus kan punya entry-nya beda-beda. Beda jenis virus, beda entry-nya. Makanya belum tentu virus dari suatu spesies bisa pindah ke spesies lain, kecuali ada mutasi yang membuat dia bisa klop dengan reseptor di interspesies, misalnya itu nyebrang misalnya. Tapi anggap aja ini virus yang sudah nyebrang lah, ini udah pas dengan S2 kita, hasil dari mutasi dari virus di tadinya misalnya itu ke kelawar lah, hostnya, dia replikasinya akhirnya ketemu yang pas, terus pas ketemu lawannya, akhirnya jadi jenis virus baru karena punya klop di manusia S2. Nah, yang terjadi pada saat dia fusion ke dalam selnya, ini anggapnya inangnya ya. Ini inangnya ya, ini anggapnya alveolar cell. Begitu dia fusion ke dalam inangnya, fusion masuk itu gabung ya. Masuk bergabung ke ya. dalam sel. Ya, aku baca dulu saya agak susah emang. Jadi dia sama endosom itu sifatnya juga asidik, dia dilisis. Nah, di uncoating. Nah, setelah dia di uncoating ini, keluarlah genomic RNA positifnya. Nah, kuncinya dari kesamaan semua virus, kuncinya replikasi nih, kalau mau belajar virologi ya, kuncinya itu terletak di open reading frame-nya. Makanya yang selalu dicari itu open reading frame dulu, disingkatnya ORF, ada ORF 1A, 1B. Jadi nanti aku tunjukin sequence genom rata-rata virus itu, dia ada struktural protein, ada non struktural. Jadi non struktural yang struktural itu contohnya yang kalau di gen ini ditranslasikan untuk nanti membuat misalnya apa capsidnya, spike-nya, struktur body. Ada yang untuk non struktural untuk membuat RNA-nya itu sendiri yang identik dengan induknya. Jadi dia jadi virus yang sama persis dengan induknya. Nah, ini waktu itu pernah aku jelasin juga sebentar di waktu kita awal pandemi, Mas. Awal-awal belum ada waktu yang kata di mana, di tempatnya Mbak itu, Mbak Adelia ya, kayak gitu. Aku menjelasin basic virus seperti apa, aku pernah jelasin sekilas. Waktu itu belum rame mengenai ini, mengenai COVID, tapi aku dulu mau jelasin ini, tapi udah pada stres semua kelihatan, jadi aku nggak berani lanjutin. Tapi mumpung kita sudah makin dalam mengenal COVID, kita belajar virologi sekalian. Jadi genomic RNA yang berhasil di-uncode terlepas ke dalam sel, ini yang infectious. Sisi infectiousnya itu terletak di ORF-nya. Jadi, tapi reverse transkriptase pada PCR itu bisa, misalnya dia ngambil bangkai virusnya dari yang non-struktural, yang struktural protein, itu bisa positif, oh ini positif nih COVID. Tapi belum tentu, yang dibilang Bari tadi benar, belum tentu positifnya itu berarti dia masih ada genetic sequence yang masih ada ORF 1A dan 1B-nya. Nah, karena kuncinya itu di open reading frame-nya. Karena apa? Replikasinya itu paling utama itu di ORF-nya, karena dia akan membentuk namanya, ini nggak khusus, ini jalurnya nanti seperti ini, keluarnya sampai viral ini seperti ini ya. Aku nggak jelasin semua ya. Tapi aku langsung mau jelasin ke kuncinya di sini, RDRP. Nah, ini kuncinya nih. RNA genome positive sense-nya. Nih, ribosom yang pertama kali yang paling penting itu ya RDRP ini. Karena RDRP ini yang membuat sifat hidupnya dari suatu sequence materi, walaupun dia bukan benda hidup, tapi kalau RDRP ini masih ada di strukturalnya, dalam complete genomnya, itu yang inisiasi awalnya untuk replikasi struktural dan non-strukturalnya. Jadi kalau kita lihat, ini sequence-nya dari berbagai macam-macam virus,
kalau ini virus bangkai virus, posisi RDRP ini biasanya udah nggak ada, ataupun udah ada tapi yang lainnya nggak melengkapi. Jadi hanya potongan genetik. Tapi kalau di reverse transkriptase ini ketahuan ini sama kayak COVID. Tapi makanya kan positif PCR-nya. Tapi belum tentu dia dalam whole sequence yang bisa memicu seperti ini. Kalau ada di dalam sel, karena dia butuh apa? Dia butuh positif sense yang untuk pertama diaktifkan oleh ribosom, akhirnya dia memicu translasi dari polimeras proteinnya. Jadi RDRP itu polimeras protein yang untuk memicu terjadinya sintesis oleh inang. Inang itu mau mensintesis, inangnya itu alveolar cell mau mensintesis kalau ada genomik RDRP-nya ini. Nah, ini lebih detailnya dari penjelasan Mbak Ririn. Tapi yang dimaksud Mbak Ririn benar. Positifnya itu bukan gold standar. Kenapa? Karena nggak bisa melihat whole genomnya masih mengandung ORF1A dan 1B-nya itu belum sampai sequence. Nyambung nggak kira-kira nih? Nyambung nggak? Lumayan. Tapi intinya yang dibilang Mbak Rin tadi benar. Kalau virus itu memang bukan benda hidup, tanpa dia punya inang, dia itu cuman virion kayak gini nih. Jadi kayak cuman virion, cuman materi genetik yang misalnya nempel di ini dia pun nggak bisa bergerak, nggak punya flagellum, nggak bisa kemana-mana. Dia terbawa angin, terbawa apa, tertempel di mana. Dia untuk transfernya itu tidak seperti kalau bakteri kan mungkin ada yang bisa transisi bergerak sendiri. Tapi kalau virus benar-benar dia mengandalkan inangnya, ejektori dari inangnya dan sebagainya. Nah, jadi virus itu kalau sampai virus ini, jadi dari sisi Mbak lihat dari sisi mikrobiologi nih Mbak. Ini aku sekarang ngomong Mbak Ririn. Mbak setuju nggak? Yang membuat virus berbahaya itu ialah kalau imunopatologinya. Kalau virusnya, coba Mbak bayangin, virus itu kan cuma masuk, kita replikasiin. Yang mereplikasikan itu kita, bukan perintah dari virusnya sebetulnya. Dia cuma mengandung genome sequence yang bisa memicu replikasinya. Jadi kalau kita good host sebagai virus, berarti sebetulnya kalau bakteri kan beda, bakteri bisa overgrowth. Misalnya ada gula, dia overgrowth, dia merugikan hostnya. Jadi tadinya simbiosis, dia malah jadi dysbiosis misalnya karena dia overgrowth. Itu kan bakteri. Tapi kalau virus, itu benar-benar kayak kita perang melawan diri sendiri saat terinfeksi. Bagaimana kita bisa kontrol, kita tidak mereplikasikannya, respon imun kita tidak over menghadapinya. Karena yang membunuh kita kalau kita keinfeksi virus, itu jatuhnya imunopatologi. Artinya imun kita sendiri yang membunuh kita karena kita membiarkan replikasinya, kita menjadi carrier, tapi kita juga usaha kita untuk melawan balik virusnya ini memicu overwhelm, sehingga inflamasi kita meningkat, dan kita akhirnya kalahnya itu dengan inflamasi yang kita hasilkan sendiri. Bukan virusnya yang virusnya mensekretkan suatu zat apapun, racun dan sebagainya, kan nggak ada kan? Ya. Jadi si virus ini, saya sederhanakan ya Mas Tio ya. Ya, bagus ya. Tolongin Mbak. Tolong disederhanakan. Saya aja liar dengar Mas Tio kuliah begitu. Dia memang bergumul Mbak. Kalau yang kayak begini teknikal susah. Iya, aku berusaha sederhanain susah banget. Jadi kalau ya betul. Jadi gini, virus itu sebetulnya dia punya virulennya itu disebut virulensi itu adalah daya tular atau daya yang membuat dia itu menjadi sakit. Kita tuh menjadi sakit gara-gara si virus itu. Virulensi itu juga bisa dianalogikan dengan penyebarannya yang mudah gitu kan. Jadi virulensinya tinggi. Jadi makin mudah menyebar ke orang dari satu orang ke orang lain gitu. Yes. Nah, terkait dengan virulensinya, jadi si sequence dari si SARS-CoV-2 ini sebetulnya dia tidak memakan tubuh kita gitu loh. Dia tidak memakan sel kita, tapi dia membuat sel kita itu berespon berlebihan. Itu cerita. Nah, itu sederhananya betul. Itu maksudnya adalah virulensi gitu. Sama dengan TB. Sebetulnya TB itu tidak bikin kita sakit. Tapi dengan adanya TB tersebut,
dia cuma diem aja, tubuh kita tuh berespon berlebihan. Makanya dengan respon berlebihannya, kenapa dia bawa pasukannya kayak leukosit, limfosit itu makrofag itu semuanya bertempur dan mengepung si TB tersebut. Sehingga akhirnya penampakan di paru itu ada suatu perkijuan atau suatu kayak kavitas gitu ya, bulat. Itu sel imun, betul. Nah, itu tuh sebetulnya adalah respon imun kita. Jadi bukan TB-nya yang merusak gitu. Betul sekali. Terus tapi sama, karena COVID juga segitu sama. Ya, tapi karena TB itu terus berkembang dan akhirnya si respon tubuh kita itu kalah, sehingga akhirnya menjadi perkijuan, disebut perkijuan. Kenapa? Makanya makanan-makanan kita tuh awalnya saya nggak suka dengan keju. Kenapa? Karena saya ingat dengan perkijuan itu. Iya. Dan ingat pus, Mas. Pus itu nanah. Iya tahu. Jadi semua sel-sel imun kita itu akhirnya leleh gitu loh. Dan ketika leleh pecah, kavitasnya pecah, sehingga makanya ada batuk darah, batuk nanah kayak gitu. Itulah. Ya itu sebetulnya disebutnya imunopatologi. Jadi kalau kita berhasil menciptakan immunity, kekebalan, gini. Kalau virus itu aku ngerti gini. Kalau kita bisa mengalahkan virus dan kita membuat antibodi, itu kan disebut punya immunity terhadap virus tersebut. Tapi kalau sampai kita kalah karena imun kita overwhelm, imun kita sendiri yang menyebabkan banyak kerusakan. Jadi gini, virus atau bakteri itu yang membunuh itu kadang-kadang collateral damage-nya. Collateral itu bahasa Indonesia apa ya? Collateral damage. Hasil kerusakan dari perang. Kerusakan paru-parunya dari perangnya, pembentukan fibrosisnya, atau efek inflamasinya akhirnya meningkatkan koagulasi di darah, D-dimernya meningkat. Jadi yang membunuh itu collateral damage dari efek respon imun kita sendiri. Makanya aku di KF itu kenapa kita harus jadi bad host? Artinya gini, bukan hanya kita membuat inangnya tidak pro untuk mensintesis replikasi virus, tapi juga gimana kita mengontrol respon imun kita. Karena kuncinya justru kita jangan membiarkan respon imun kita itu berlebihan, overreaktif. Karena imun kita itu pedang bermata dua. Itu sumber killing action-nya di kita, yang membunuh kita itu imun kita, atau yang menyelamatkan juga imun kita. Jadi imun itu ya, sistem imun kita itu pedang bermata dua. Nah, patologi atau mortalitas dari COVID-19 ini atau virus lah, itu efek salah satu pedang bermata dua dari sistem imun kita sendiri. Contohnya cytokine storm, yang efeknya kemana-mana. Itu rahasia. Jadi usaha ikhtiar kita kalau melawan COVID itu ialah gimana caranya supaya tubuh kita bisa mengontrol respon imunnya lebih baik, tapi juga jangan membuat inangnya terlalu berlebihan. Karena apa? Imun tetap aja bakal overwhelm, walaupun kita sudah berusaha, kalau sampai virusnya itu terlalu banyak load-nya. Viral load-nya terlalu banyak. Jadi viral load juga matter. Jadi juga selama viral load-nya itu belum besar, belum tinggi viral load-nya, respon imun kita jatuhnya lebih mudah dong mengeliminasi tanpa perlu banyak inflamasi. Tapi kalau kita sempat membiarkan viral load-nya tinggi dulu, tetap imun yang bagus pun bisa overwhelm. Jadi yang harus mencegah itu ialah exposure dengan viral load yang besar. Contohnya. Nah itu kuncinya dari menjaga virus. Dan ngomongin mikrobiologi, tadi yang Mbak bilang juga betul, kuman itu tidak semuanya baik. Contohnya mikrobiom di usus besar kita. Itu mikrobiom itu kuman. Betul nggak, Mbak? Iya, betul. Di usus besar kita itu kuman. Yang membusukkan juga ya pakai kuman kita bikin feses. Nah, makanya kita itu makanya sebenarnya usus besar kita itu sebenarnya memelihara mikrobiom. Benar nggak? Usus besar kita itu memelihara kuman. Jadi kenapa yang dibilang tadi Mbak Ririn kuman suka di tubuh kita, maksudnya bukan di darah ya, yang dimaksud Mbak Ririn, tapi di struktural tubuh kita, contohnya di usus besar, bukan darah. Kalau di darah itu patologi. Tapi kuman yang dimaksud Mbak Ririn tadi ialah contohnya di usus besar kita, bagian dari mikrobiom kita memberikan flora untuk mereka bisa hidup. Tapi yang
yang dimaksud Mbak Ririn itu bagaimana menjaga kesehatan usus besar itu ialah menjaga agar sifat flora kita atau mikrobiom yang ada di usus kita harus simbiosis mutualisme. Yes. Bukan yang disbiosis. Karena yang merugikan itu yang disbiosis. Contohnya terjadi bacterial overgrowth. Yang membuat respon imun kita berlebihan di usus. Jadi sama kayak tadi TB tadi. Kalau kita ada disbiosis, ada overgrowth dari bakterianya, otomatis kan imun kita berusaha merespon dong. Nah, respon imun di balik mukosa yang melawan untuk bacterial overgrowth tadi itu yang memicu inflamasi di usus. Yang akar dasarnya dari akhirnya nanti muncul leaky gut. Jadi untuk menjaga agar flora kita mikrobiomnya tidak disbiosis, artinya tetap simbiosis gini. Yang disebut simbiosis mutualisme artinya gini kalau dalam biologi. Lu ada tapi lu bantu gua. Jadi usus besar kita itu menjadi flora bagi usus besar, tapi harus ada fungsinya dong, nggak cuma numpang hidup doang dong. Dia harus ada fungsi yang membantu hostnya. Nah, itu namanya simbiosis mutualisme dalam biologi. Nah, kuman yang ada di dalam mikrobiom, ya, jadi mikrobiom yang ada di tubuh kita harus membantu something. Salah satunya membantu pembusukan. Tapi yang paling utama ialah sebetulnya efisiensi. Karena nggak semua makanan kita itu bisa terdigest sempurna. Kalau manusia itu kan dibikin keefisienan digestion kan gini. Manusia itu kan makhluk yang derajatnya ditinggikan, otomatis kita nggak punya usus panjang kayak hewan yang harus makan terus. Waktu makan kita jadi terbatas, ya, karena waktu makan kita terbatas, tapi metabolisme kita tinggi, terutama otak kita, brain, neuron kita sebagai spesies manusia, neuron kita kebanyakan deh. Kita bisa menguasai bumi ini karena neuron kita kebanyakan, kita kepinteran. Makanya walaupun kita nggak punya kemampuan fisik seperti hewan, nggak kalah lari sama singa, kalah gelantungan sama monyet, kalah sama hewan itu kita lokomotor kita nggak ada apa-apanya, setuju nggak? Sama simpanse pun kita nggak bakal kuat suruh adu gelantungan di kayu. Karena kalau dari sisi lokomotor, kemampuan terbang, lari, untuk hidup di alam ini, lokomotor spesies hewan itu diutamakan. Sedangkan manusia itu lokomotornya tidak utama. Survival manusia tergantung dari brain-nya dia. Makanya dia jumlah neuronnya tinggi. Makanya bayi manusia lama sampai dia bisa jalan sendiri. Lama sama induknya, sama mama ibunya. Karena dia harus mengembangkan otaknya dulu. Karena survival manusia ditentukan oleh jumlah neuron di otaknya. Itu metabolic constraint. Jadi artinya metabolic cost manusia jadi besar. Tapi dengan metabolic cost yang besar, efisiensinya harus ditingkatkan nih spesies manusia. Makanya digestion kita diutamakan menyerap makanan utama itu sudah sejak keluar dari lambung. Jadi kita nggak punya abomasum yang regurgitasi yang makan serat diefisiensikan, dijadikan short chain fatty acid baru bisa diserap kelamaan. Kita kan nggak bisa ngunyah terus kan. Kita harus makanan yang efisien, makanan yang harus cepat terserap di usus halus lah gampangnya, di duodenum usus halus sudah itu. Dan sisanya yang tidak tercerna, yang kan nggak semua makanan kita efisien menyerapnya, tapi yang tidak tercerna itu harus bisa diefisiensikan, masih bisa disumbangkan kembali masuk ke dalam tubuh. Nah, fungsi mikrobiom kita selain pembusukan tadi itu, mikrobiom kita punya flora, kalau yang dibilang simbiosis mutualisme, artinya dia harus bisa membantu mengefisiensikan makanan yang kita makan dengan dikelola dengan susah. Kalau kita hidup dalam alam liar kan kita harus nyari makanan dulu. Nggak bisa makanan setiap saat, kita kan nggak gantungan di pohon terus. Kita kan nggak, kita mobile lah, kita makhluk mobile, kita nomadik. Aslinya manusia itu nomadik, berpindah-pindah, bergerak terus. Nah, jadi keefisiensian makanan itu ditingkatkan dengan floranya. Jadi apa yang tidak terserap di usus halus, tersisa di usus besar, itu harus bisa diolah dengan jalur fermentasi ya, kalau bakteri ya, kuman. Hasil fermentasinya harus bisa diutilisasi kembali. Contohnya menghasilkan butirat yang bisa dipakai kolonosid, menghasilkan propionat, menghasilkan asetat yang bisa dikirim lagi ke liver menjadi bahan bakar atau bahan baku. Nah,
Jadi mikrobiom yang dibilang memiliki bagaimana menjaga flora usus yang baik ialah jangan ada disbiosis. Itu yang penting. Kalau kuncinya punya yang baik, kita kan nggak bisa wah aku gimana cara menghindari ada pertumbuhan bakteri inilah, bakteri itu sulit kan? Tapi yang pasti jangan biarkan ada overgrowth atau disbiosis. Nah, basic principle untuk melihat, nah Mbak yang orang mikrobiologi bisa support aku nih sekarang. Basic principle dari kuman yang overgrowth, kultur yang paling baik kalau misalnya glikolisis. Jadi kalau dalam metabolik seluler itu glikolisisnya pasti tinggi. Jadi kalau kita memasukkan unsur makanan kita tinggi glukos, apapun yang tinggi gula atau glukosa, walaupun perkembangan bakteri itu berbagai substrat juga masuk, tapi glukosa terutama glikolisis, jalur glikolisis itu yang paling support, sama seperti virus. Kalau ini kenapa virus makin cepat replikasinya virus ini kalau jalur glikolisis tinggi. Jadi kalau substrat makanan kita itu banyak tinggi glukos yang bisa diutilisasi kembali, resiko overgrowth-nya lebih gede nggak untuk ada bacterial overgrowth yang akhirnya ujungnya memicu respon imun yang berlebihan, akhirnya inflamasi, akhirnya merugikan, akhirnya kita punya leaky gut, irritable bowel syndrome, betul nggak Mbak? Iya, betul Mas. Itu orang sering nanya sama aku, Mas, gimana ya cara, kan lagi ngetren nih jaga mikrobiom kita di usus supaya bagus, saya harus makan apa ya? Makan apapun yang tidak memicu bacterial overgrowth. Cuma itu pesanku. Tidak memicu, artinya apa? Jadi kita jangan sampai muncul di populasi, di flora mikrobiom kita yang sifatnya overgrowth. Artinya berkembang cepat. Itu sifatnya malah jadi imunogenik nanti dia. Imunogenik itu artinya apa? Memicu respon imun. Malah jadi flora yang baik ialah di mana sel imun kita bisa melihat keberadaan kuman tersebut dan dia bisa toleransi, disebutnya imunotolerance. Tapi begitu ada properti dari mikrobiom yang overgrowth, berkembang cepat, replicate cepat sama kayak virus, itu sifatnya jadi imunogenik. Sifatnya jadi antigenik, malah memicu respon imun. Respon imun itu jelas inflammatory respon karena di balik mukosa kebanyakan kan innate immune system. Itulah yang ujung-ujungnya inflamasi di pencernaan kita, di usus kita meningkat, akhirnya menyebabkan permeabilitasnya juga meningkat. Akhirnya memunculkan berbagai macam kondisi masalah pencernaan. Efeknya nggak itu aja, karena itu membuat respon imun kita jadi over juga, inflamasi, ya kemana-mana. Karena usus kita terhubung dengan enteric nervous system, ya efeknya juga ke otak. Inflamasi di usus nyebrang ke inflamasi otak. Makanya gangguan otak, inflamnya ke usus. Inflam di usus, di pencernaan kita, juga gangguan ke otak. Karena terhubung dengan enteric nervous system. Itu koneksinya kenapa disebut the second brain. Disebutnya the second brain kenapa? Karena koneksinya. Koneksi dari lambung, vagus nerve. Koneksi enteric nervous system. Jadi, yang bisa menyeberangkan inflamasi sampai tercermin kita inflamasinya juga muncul di otak, walaupun bukan inflamasi berat, tapi kita jadi kayak muncul kayak gini nih, kalau kita misalnya stres atau anxiety, pasti kita kayak ada mual, inflame deh lambungnya. Kebalikan, kita makan salah atau apa yang membuat lambung kita inflame, impact-nya juga ke otak. Nah, itu yang aku bilang. Jadi, menjaga agar populasi mikrobiom atau kuman floranya. Gimana saya supaya punya pencernaan bagus? Ialah apa? Satu, jangan memicu overgrowth. Makanya, yang Mbak rasakan, mungkin yang Mbak Ririn rasakan juga begitu awalnya KF, ialah lambung nyaman nggak Mbak? Mungkin aku nggak tahu, mungkin Mbak dulu sebelum kalau telat makan apa mungkin ada asam lambung atau apa, ada mah. Tapi begitu nggak makan karbo lagi, yang pasti pencernaannya nyaman nggak? Nyaman Mas. Saya tuh GERD sama kalau belum cerita kan tadi ada GERD. makan dikit itu kembung. Jadi, iya, makanya kan nyambungnya fibromialgia juga, udah ada fibromialgia juga, itu sama. Malah dari SMP itu saya didiagnosisnya kolik
bukan kolik ya. Radang usus ya, kolitis, sampai di endoskopi, di anuskopi segala macam dari sejak SMP loh itu. Terus akhirnya ya itu obat-obat terus kan akhirnya. Habis itu baru muncul fibromialgianya ya. Fibromialgia itu setelah saya hamil. Habis Jadi itu sering itu ya. ya makanya defisiensi vitamin D kan. Ya, Vitamin jadi D saya defisiensi vitamin D-nya bukan karena kurang vitamin dari matahari maupun makanan, tapi karena inflamasinya tinggi. Karena ya, inflamasi tinggi itu yang menurunkan kadar vitamin D. dan Jadi karena kehamilan ya. Jadi bayinya ngambil dari tulang, terus akhirnya saya tulangnya ya, jadi keropos. Pasti. Osteoporosis itu juga dikombinasi dengan inflamasi. Osteoporosis itu tidak terjadi tanpa kombinasi dari inflamasi. Jadi gini loh, konsep vitamin D itu, vitamin D yang kita ukur itu vitamin 25OH itu darah. Itu anggapannya kayak stok. Tapi fungsi sebenarnya vitamin D itu ialah kalau dia dibutuhkan pada saat dia mengaktifkan VDR, vitamin D reseptor. Vitamin D reseptor ini fungsinya ialah di level genetik. Dia sebagai kayak transcription factor. Jadi pada saat dia dibutuhkan untuk antiinflamasi, VDR kepake. Jadi ini ada supply nih. Aku punya 100 supply. Siap. Penyambat supply-nya menurun karena dipakai terus. Untuk counter. Jadi ceritanya gini nih. Tubuh kita itu punya sistem namanya counter regulatory. Apapun yang kita lakukan, tubuh kita tanpa disuruh berusaha mengcounter. Contohnya, kalau kita stresnya tinggi, otomatis yang aktif ialah sistem RAS, renin-angiotensin system di ginjal. Nah, renin-angiotensin system ini bakal meningkatkan angiotensin. Angiotensin akan dikonvert oleh ACE, reseptor ACE1 menjadi angiotensin 2. Sifat angiotensin 2 ialah memicu vasokonstriksi agar darah cepat beredar kemana-mana, diimbangi oleh detak jantung yang meningkat, pompanya, tapi pembuluh darah juga dikencengin supaya sifatnya vasokonstriksi. Untuk mencegah vasokonstriksi berlebihan, tubuh kita menaikkan S2. S2 fungsinya membuat ekses angiotensin 2 tadi menjadi angiotensin 17. Sifat angiotensin 17 kalau kena S2, kalau dirubah oleh S2 ini bersifat mendilatasikan kembali pembuluh darahnya. Jadi kayak kita mengaktifkan sesuatu tapi counternya disiapin. Jadi kalau kita stres atau kita tegang atau kita sistem stresnya aktivasi rasnya tinggi, itu otomatis S2 naik. Tujuan awalnya adalah counter regulatory. Nah, itu basic ya. Sama seperti vitamin D reseptor. Fungsinya itu juga regulatory. Dia untuk regulatory imun system, macam-macam dia fungsinya. Tapi dia lebih ke arah yang sifatnya untuk properties antiinflamasi. Jadi kalau Mbak punya inflamasi tinggi, otomatis tubuh Mbak berusaha meregulasi inflamasi kembali. Nah, ini butuh aktivasi VDR. Nanti nggak? Transcription factor. Jadi dia di level post transcription. VDR yang kena, jadi 25OH yang diukur itu dirubah dulu menjadi 1,25OH, baru dia bisa aktif nempel di VDR. VDR mengaktifkan genetic sequence yang akhirnya genetic sequence yang diaktifkan ini men-switch on-kan sintesis dari sequence lain yang menghasilkan, contohnya untuk antiinflamasi, sitokin antiinflamasi contohnya, atau counter, pokoknya sifatnya sebagai counter regulatory. Jadi begitu ada inflamasi yang tinggi, otomatis itu akan mengkonsum. Nah, jadi akar inflamasinya itu yang harus dibereskan. Akarnya enggak. Jadi vitamin D yang berkurang ini ialah suatu petunjuk bahwa ada overutilisasi. Cara ngelihatnya seperti itu. Ada overutilisasi, sama aja kayak, oh itu kombinasinya juga sama. Kombinasinya LED Mbak pasti tinggi, juga CRP Mbak juga pasti tinggi. Inflammation markernya, contohnya. Tapi cara melihatnya ini ialah apa ya yang menyebabkan ini turun?
apanya itu loh, Mbak. Ya, Nah, begitu Mbak KF, inflamasi turun nggak? LED saya sih nggak tinggi ya, Mas. Nggak, Pernah sih sempat maksudnya tinggi. kalau lagi ada gejala masa nggak tinggi? Kalau Mbak lagi pasti tinggi dong, inflamasi tinggi pasti LED naik dong. Iya, waktu itu sempat Kalau ada tinggi. gejala. Terus Jadi klinisnya gejalanya diturunin ya dengan kan, KF. tapi waktu itu pas waktu ngecek LED tinggi itu kan nggak tahu ini apa sih, inflamasinya ada di mana gitu. Itu kan nggak tahu. Itu kan ya emang nggak tahu, itu kan secara global. Iya, Tapi betul. dengan KF itu mengkondisikan kita untuk menjadi anti-inflamasi, itu PR-nya. Jadi kenapa aku bilang gaya hidup KF ini anti-inflamasi, karena glycemic control. Karena Mbak secara suka nggak suka, mau nggak mau, kalau nggak makan karbo, tubuh harus hemat gula nggak? Kalau Harus Mbak apa, nggak makan Mas? karbo lagi, kan Mbak kan sebelumnya makan karbo. Nah, kalau Mbak nggak makan Hmm. karbo lagi, artinya kan gula kan, glikemia kan nggak boleh turun dong. Walaupun kita nggak makan karbo kan tidak boleh terjadi hipoglikemia yang severe kan, nggak boleh terlalu rendah sekali kan, karena tubuh berusaha menjaga glikemianya walaupun tidak setinggi sebelumnya. Nah, kalau seseorang nggak makan karbo, berarti dia memberikan demand ke tubuh kita untuk menjaga glikemia secara mandiri, nggak? Itu nggak? Artinya dengan gluconeogenesis di liver. Nah, kalau harus menjaga glikemia secara mandiri dengan gluconeogenesis di liver, kira-kira bablas aja apa dijaga agar hemat? Agar tidak. Nah, kalau dijaga agar hemat glikemianya, makanya tubuh kita kan switch menggunakan lemak, tidak tetap ngotot pakai gula. Kita harus jadi fat burning mode dengan ketosis, betul nggak? Ya. Ya, sehingga liver tidak dibebani untuk membuat gula banyak-banyak. Setuju? Nah, dengan demikian, segala proses inflamasi juga harus diturunkan nggak? Iya. Karena basic inflamasi kan high glycolysis. Jadi Mbak nggak tahu di mana proses inflamasi itu terjadi, tapi kalau Mbak nggak makan karbo, yang pasti ialah apa? Tubuh bakal berusaha untuk menurunkan apapun yang butuh gula tinggi nggak? Termasuk inflamasi. Iya, betul. Itu rahasianya. Jadi secara systemic level dikondisikan untuk hemat gula. Dan yang saya rasakan kan makanya autofagi terjadi ya, di mana hepatitis B saya HBsAg jadi negatif. Kalau penanganan liver tuh kan selalu dikasihnya, harus makan yang manis-manis gitu kan, minum yang manis-manis. Aku heran. Begitu. Terus KF kan sepertinya sel-sel liver saya membaik gitu loh. Terus makanya saya nggak kembung lagi gitu. Karena begah dulu Mas Tio. Rasanya orang-orang kalau sakit liver kan rasanya begah ya, diisi sedikit begah. Lama masalah lambung terus pasti. Iya, cepat lemas, terus gampang lelah gitu kan. Nah, saya kan nggak sakit liver, nggak tanda-tanda inflamasi di liver tuh nggak ada. SGOT, SGPT saya normal, semuanya baik. Ada HBsAg-nya aja gitu kan. Dan LED yang agak tinggi. Nah, mungkin sebetulnya sudah ada peradangan di situ. Titik-titik. Cuman nggak kelihatan. Liver mungkin. Nah, jadi dengan Mbak ketosis aja, dengan satu ikhtiar tidak makan karbo aja, sebetulnya sih aku mau nasihatin 5-5-nya harus. Tadi sebelum Mbak masuk aku udah sempat nasihatin bahwa mengontrol glikemia itu tidak bisa dengan makan. Jadi gini, kita tidak makan karbo itu salah satu ikhtiar mengontrol glikemia. Karena apa? Karena begitu kita tidak makan karbo, terjadi metabolic switch. Metabolic switch yang dalam tujuan ialah apa? Jangan pakai gula. Maksudnya gini, jangan banyak pakai gula, sehingga biarkan liver mengontrol glikemia. Glikemia itu artinya kadar gula. Biarkan liver mengontrol glikemia, tapi tubuh kita lainnya harus mengalami metabolic switch, di mana kita lebih menggunakan substrat lain untuk bahan bakar dengan mitokondria. Jangan ngotot pakai gula lagi terus. Kenapa? Hostnya, inangnya nih, inang seluruh sel di tubuh kita, yaitu kita, itu tidak makan gula lagi, tidak makan sumber gula dari luar. Jadi liver itu kan sebetulnya kan kayak distributor, kayak manajer, substrat manajer deh, substrat manajer dari pencernaan, substrat manajer untuk
untuk kebutuhan sel-sel lain. Jadi clue ketosis itu terjadinya di liver. Kalau kita tidak makan karbo, ketosis itu ialah clue bagi liver untuk metabolic switch. Metabolic switch-nya itu metabolic switch yang terjadi di liver impact ke seluruh sel-sel lain di tubuh untuk mengikuti metabolic switch yang sama, fat burning mode. Itu kuncinya. Kalau dengan hanya nggak makan karbo, dengan mengosongkan glikogen di liver, itu yang terjadi. Nah, kalau dia harus menjadi support untuk menjaga glikemia, tapi juga membuat ketosis, keton, untuk karena organ kontrol utama seluruh tubuh jelas otak dong. Makanya otak kan dengan sistem saraf yang menyebar ke seluruh tubuh, sistem biologinya, otak juga, kalau otak pakai keton, kalau liver udah ketosis, pasti otak juga ganti. Jangan gula lagi. Ini hostnya tidak menyeberangkan gula dari pencernaannya lagi. Sudah terdeteksi di liver. Tapi liver harus tetap menjaga glikemianya. Menjaga kebutuhan gula basicnya tetap ada. Nah, jadi basic metabolic switch-nya terjadi di liver, kontrolnya juga di otak. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau dia harus jaga glikemia dan dia juga harus buat membuat keton, dan dia tidak pakai gula lagi, liver kan, bahkan tadi kan kalau ada masalah liver kan bilangnya kan dikasih gula. Betul kan, Mbak? Karena apa? Karena masalah liver itu selalu terjadi di mitokondrianya. Jadi kalau Mbak melihat steatosis atau kerusakan liver apapun itu pasti kalau secara selularnya yang kalah, yang jelek, yang rusak ialah mitokondrianya. Makanya gula itu kompensasinya karena bisa menjadi ATP, energi tanpa mitokondria. Skip, cepet. Tapi Mbak dengan nggak makan karbo dikondisikan liver harus rejuvenate. Harus, karena dia kan gini, aku nggak dikasih gula nih. Anggap aja aku sel liver, aku hepatocyte. Aku nggak dikasih gula lagi, hostnya nggak memasukkan gula dari mulutnya, tidak menyeberangkan gula dari hepatik portal, dari usus masuk ke hepatik portal, tidak ada masuk gula ke saya. Tapi saya harus jaga glikemia. Nah, sekarang aku tanya, basic banget nih biokimia. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau dia harus jaga glikemia, berarti dia harus melakukan apa? Gluconeogenesis bukan? Kalau dia harus melakukan gluconeogenesis, substrat gluconeogenesis asalnya dari mana? Dari mitokondria bukan? Iya. Ya kan, bukan dari sitoplasma, dari mitokondria. Jadi apapun yang menjadi gula di liver itu pasti keluarnya dari jalur gluconeogenesis yang disebutkan namanya phosphoenolpyruvate (PEP). Enzimnya PEPCK. Berarti dia selalu menggunakan jalur kataplerosis dari mitokondria. Jadi kalau liver udah mulai ditugaskan untuk menjaga glikemia, trigger utama liver ialah apa? Rejuvenate, perbaiki mitokondrianya. Ingat, kalau liver rusak, mitokondrianya memburuk. Liver baik, mitokondria membaik. Yang kita lakukan ialah mengkondisikan liver untuk self healing karena dia ditugaskan untuk jaga glikemia. Mudah nggak kira-kira? Karena Mbak nggak makan karbo, Mbak mengkondisikan tubuh Mbak harus, ya suka nggak suka, mau nggak mau, lu sekarang harus jaga glikemia lu sendiri. Lu kan nggak makan nasi lagi, roti, mie, kalau apapun yang jadi gula. Tapi gula juga nggak boleh nol dong. Gimana caranya supaya organ yang menjaga glikemia ini bagusnya? Nggak tahu, pokoknya self healing. Akhirnya demand yang diberikan memicu respon. Responnya ialah ya gue harus mitokondria biogenesis. Karena gue butuh banyak mitokondria untuk menghasilkan substrat untuk gluconeogenesis. Itu baru untuk gluconeogenesis doang. Belum untuk ketogenesis. Si otak, bos kita yang paling utama, kalau hostnya, kalau kitanya nggak makan gula, masa dia suruh teriak-teriak gula terus? Dia kan harus pakai keton. Dia nggak bisa pakai lemak loh otak kita. Ada blood-brain barrier. Berarti liver makin wajib lagi memperbaiki mitokondria. Kenapa? Karena pembuatan keton terjadi di mana? Sitoplasma apa di mitokondria? Iya kan? Free acid masuknya ke mitokondria dulu, baru dirubah jadi keton. Ya. Baru ketonnya dilepas ke extrahepatic tissue, liver melepas ketonnya untuk apa? Untuk dipakai ketolisis dimanapun sel lain. Ketolisis kan terjadi di luar liver. Liver tidak punya enzim untuk menggunakan keton itu sendiri. Dia membuat keton, tapi dia tidak bisa menggunakan sendiri. Dia nggak punya enzim spotnya. Makanya dia lepas keluar. Nah, berarti karena harus jaga glikemia, jaga gula, karena harus menggantikan keton untuk otak,
sebagai pemakai gula utama tadinya, kebutuhan untuk rejuvenasi mitokondria di liver makin penting nggak kalau dikondisikan tidak makan karbo? Makin penting. Nah, itu. Jadi ini menjawab kenapa, bahkan tadi bertanya, apa sel liver saya regenerasi ya, rejuvenasi ya? Mau nggak mau, suka nggak suka. Mau Mbak harus jaga glikemia sendiri, mau Mbak harus memenuhi kebutuhan energi di otak-otak, begitu Mbak makan karbo, sel pertama yang wajib membaik duluan ialah apa? Liver. Liver kan petugas organ yang bertugas untuk substrat distribution, ya kan? Entah dari internal lemak yang lepas dari tubuh kita masuk liver dulu jadi keton, entah eksternal makanan dari mulut kita masuk ke otak, masuk ke hepatic portal. Kan hepatic portal kan kontrolnya glukosa sama amino asid. Masuknya dari situ. Kalau lemak kan memang kalau lemak yang long chain kan lewat limfatik. Tapi kalau amino asid dan glukosa kan kontrolnya hepatic portal. Jadi begitu di hepatic portal tidak ada masuknya glukosa, hanya amino asid contohnya, berarti dia langsung ditugaskan untuk kontrol glikemia. Selesai. Itulah ya kenapa. Nah. Mas Tio. Ya. Mas Tio baterainya alkalin berapa sih? Enggak, ini kan udah jam 10 lebih. Katanya 5 pilar. Aku udah kemarin tadi dinasehatin suruh 5 pilar, jangan makan. Oh, iya. Baru kali ini disekak sama narasumber. Thank you loh, Pak. Thank you loh. Thank you, jam 10 benar. Ya, sekalian juga. Hanya saya ya yang berani begini ya. Nggak apa-apa, yang penting. Tapi Mbak Rin juga ingat, walaupun ya memang kerjaan kan memang ya namanya kerjaan ya. Tapi saranku tetap Mbak, jaga glikemia. Mbak ini udah bisa jaga makanan, anggap aja nanti diketatin lagi. Tapi yang aku khawatir cuma satu, tidur Mbak, tidur. Jadi nanti Mas, Mbak sebenarnya kalau tidur saya jam 10 Mas. Tapi saya tidur tuh malah nyenyak loh sejak KF. Nah itu yang aku maksud. 6 jam sehari enggak. Tapi harus nyenyak itu. Seringnya 5 jam. Iya, tapi nyenyak. Jangan sampai 6 jam. Kalau bisa. Sejak KF itu saya justru nyenyak, Mas. Iya. Nempel itu yang dicari. Nempel dikit. Itu adaptasi yang benar. Itu yang dicari memang. Tapi kan aku nggak tahu nih nanti Mbak gimana. Apalagi Mbak kalau sampai ada gangguan tiba-tiba kok saya tidur kok nggak bisa nyenyak lagi ya. Kok saya tidurnya makin misalnya jantungnya berdebar susahnya. Mbak langsung japri aku ya. Jangan sampai malah adaptasi. Jadi aku bakal nasihatin karena jangan sampai kalau Mbak masih bisa tidur nyenyak setelah KF itu berarti Mbak masih adaptasi. Jadi yang benar dari ketosis, Mbak udah berapa tahun? Udah 3 tahun ya? Nah, dari 2018 ya. Nah, berarti 3 tahun ini Mbak masih adaptasi ketosis. Ciri-cirinya Mbak sudah maladaptasi, ialah kalau Mbak udah nggak merasa tidurnya bisa nyenyak lagi. Itu udah something wrong. Itu aku mau jelasin lewat di jam 10 nanti. Mbak nonton TFA kemarin mengenai akumulasi stres. Tapi karena Mbak udah takutnya Mbak nggak update nggak orang, begitu ada gangguan tidur Mbak udah nggak merasa adaptasi, kok saya tidurnya nggak nyenyak lagi ya, itu langsung japri aku. Nanti kita japran, aku cari kronologinya, pasti ketemu penyebabnya nggak bisa nyenyak. Tapi selama Mbak bisa nyenyak, aku masih okein lah. Tapi ya jangan titik lah. Saya nggak nyenyak sempat sih. Kalau ada masalah saya nggak nyenyak ya. Iya. Insya Allah Mas. Itu. Nah, itu. Boleh nggak? Ada masalah makanya. Boleh nggak Mas, sebelum diakhiri saya ngasih bahasa awam lagi tentang yang Mas Tio beberkan panjang lebar tadi, terutama tentang collateral damage immune response ya? Boleh banget. Silakan. Itu tuh jadi kayak gini loh, kalau misalnya ada kuman terus imun kita bereaksi berlebihan, itu analoginya tuh seperti halnya kayak gini. Misalnya di suatu bandara ada terduga teroris. Nah, yang terjadi kan kalau misalnya petugas-petugas sudah alert dengan ciri-ciri teroris, gampang dong, dia tidak akan menimbulkan keonaran, langsung ditangkap gitu kan. Nah, yang terjadi mereka itu karena
baru ngeh dan baru belajar semuanya, kaget gitu ceritanya, jadi overreaktif gitu. Betul. Sehingga terjadilah kehebohan sampai ada yang mau nembak segala macam, ricuh akhirnya kan, ruwet Betul. semuanya, ricuh semuanya. Iya, betul. Akhirnya yang semestinya nggak perlu ditembak, semestinya nggak perlu dibom, itu dibom. Nah, yang Betul. terjadi kerusakan di bandara tuh banyak banget akhirnya fasilitas yang rusak. Ya Betul. itulah Iya, gampangnya collateral seperti damage-nya itu. yang menyebabkan imunopatologinya, betul. Pinter. Ini lama-lama kayak Mas Budi nih bisa ngawamin. Amin. Aku memang butuh orang-orang yang bisa ngawamin bahasa aku, karena aku agak memang vocabnya terlalu tinggi, jadi agak bingung, takutnya memang orang susah. Tapi kayak gini bener banget, itu disebut collateral damage. Jadi semakin cepat identifikasi, semakin cepat teridentifikasi, semakin dikit collateral damage, atau bisa langsung diringkus terorisnya, selesai tanpa merusak bandara. Lebih lagi anggap aja bandara itu paru-paru lah kalau COVID. Pinter banget. Mudah-mudahan audiensnya jadi lebih mudah nggak kemas dengan collateral damage. Oke. Thank you banget. Oke, kasih itu penutup Mbak itu. Ya, monggo Mbak Rinin. Ya, terima kasih banyak. Jadi intinya adalah dalam menghadapi COVID ini kan bukan suatu kita bisa menyikapinya itu bisa secara ini musibah, tapi juga sebagai ujian. Musibah itu tidak selamanya jelek. Musibah itu bisa jadi ini adalah dianggap sebagai ujian. Ujian itu kan juga nggak sesuatu yang jelek kan. Ujian itu kan pasti akan meningkatkan level kita. Yes. Nah, lulus atau enggaknya itu tergantung kesiapan kita. Mau siap mentalnya, mau siap caranya, strateginya, dan seperti apa tuh tergantung kitanya gitu. Nah, berharap kita semuanya akan lulus dengan ujian COVID ini. Dan ini tidak akan selamanya tergantung dari kita juga. Kalau misalnya kita tetap abai, tetap menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang panjang atau sesuatu hal yang kita takutin, tapi terus kita juga nggak menjaga 3M itu tadi, protokol kesehatan dan saling menjaga. Nah, itu juga kita akan pandemi akan makin lama gitu. Nah, satu hal yang perlu dipelajari lagi bahwa COVID ini satu sisi adalah kita disuruh untuk saling menjauhi, tapi sebetulnya adalah dengan COVID ini kita saling menjaga. Artinya menjaga adalah walaupun kita jaga jarak itu untuk menjaga supaya orang lain nggak tertular gitu loh. Supaya kita juga nggak tertular. Ketika kita nggak tertular berarti komunitas di sekitar kita itu tidak tertular gitu. Nah, itu hebatnya pelajaran yang bisa diambil dari COVID ini. Dan kalau misalnya nggak gara-gara COVID ini juga saya mungkin nggak akan diundang ke sini. Nggak hadir di Mas Tio. Pengalaman hepatitisnya juga keren Mbak, itu inspiratif banget. Soalnya memang ada kasus-kasusnya, aku nggak ada kasus-kasus yang alhamdulillah sama kayak Mbak, ya aku nggak bisa buka identitasnya, tapi memang ada yang di Japrian juga bilang sama kayak Mbak, hepatitis B-nya negatif, jadi negatif, tapi ada juga yang enggak. Ada yang masih tetap persisten. Jadi aku nggak mau menyamakan, tapi banyak yang jadi aku nggak bilang dengan KF hepatitis B bisa sembuh ya. Karena dari yang Japrian itu ada yang benar bisa hilang persis kayak Mbak. Tapi ada juga yang masih persisten, nggak bisa hilang. Tapi kuncinya menjaga bagaimana kita tidak jadi good host terhadap si hepatitis B. Itu dong kuncinya. Ada nggak masalah, ada nggak apa-apa. Yang penting dorman. Di situ. Karena dia embedded di DNA. Dia walaupun di RNA, tapi dia sifatnya embedded di DNA. Ya sama kayak HIV. Sifatnya kayak gitu. Dan di KF ini. Dan menurut saya kalau di KF ini adalah kita kan punya pengalaman hidup pasti masing-masing, jalan hidup masing-masing. Jadi nggak bisa sama, nggak bisa disamakan gitu ya. Terus nggak bisa seperti semua itu seolah-olah seperti Mas Tio yang harus perfect, yang sangat perfect gitulah dalam menjaga KF-nya. Gitu. Harus perfect kalau Mas Tio, kalau yang lain boleh. Nanti nggak ada role modelnya. Nah, jadi artinya kita punya perjalanan sendiri lah. Our journey itu nggak bisa disamakan gitu kan dengan orang lain gitu. Ya, intinya saling dukung, saling support gitu ya.
Justru waktu itu awal-awal saya di KF tuh malah tadinya masuk grup ya, grup pembimbingan gitu lewat Facebook itu kan. Itu malah saya stres. Stres bukan karena suhunya, bukan karena tutornya, bukan. Beliau itu malah sangat support gitu. Tapi justru stres karena audiensnya, pesertanya. Ya, oh itu nggak boleh, oh itu nggak boleh, oh itu saya stres. Aduh, saya nggak bahagia kalau misalnya kayak gini caranya ngejalaninnya nggak ikhlas. Jadi akhirnya saya keluar dan alhamdulillah ada dibuka yang KF Nakes itu di Telegram. Itu agak rilis. Makanya kata pembuka pertama saya waktu kenalan di Telegram itu, alhamdulillah ada grup ini, saya udah bisa lepas dari grup yang sana, saya stres. Ya kalau yang untuk teknik-teknik kan Japri aku juga nggak apa-apa kok, kan open. Kan memang dari dulu sebenarnya saya Japri sama Mas Tio gitu awal-awal gitu, dan Mas Tio selalu jawab gitu, cuman kita nggak pernah intens gitu kan dengan ini. Terus kemudian kemarin dilalahnya ada qadarullah ada sesuatu hal yang saya butuh support Mas Tio, terus kemudian kita nyambung gitu. Selama ini saya lewat Mbak Siti Chandra aja gitu, Mbak ada pertemuan bahkan sampai beliau jadi narasumber waktu di KF dulu ya, TFH dulu tuh aku sebelahan sama dia. Jadi kita sekamar di hotel kan, kita diinapkan di hotel gitu. Jadi dia lagi jadi narasumber, aku di sebelahnya gitu. Apa sih yang dibicarain? Jadi saya ada di belakang kamera. Oke. Luar biasa. Kalau sekarang udah kenal, jadi kalau ada apa-apa langsung Japri aja. Jangan ngomong, terutama pesan begitu ada gangguan tidur, jangan sepelekan. Pokoknya orang-orang yang udah lama KF ini, aku sekarang ngingetin tidurnya. Jadi nanti kita bisa runut ke belakang. Kok aku kalau aku masih dengar Mbak, wah saya sejak KF tidur nyenyak, sampai sekarang masih tidur nyenyak. Oke, aku masih fine. Berarti anggap aja, soalnya tercerminnya gangguan di 5 pilar itu ujung-ujungnya nanti tidurnya. Jadi kalau ada satu di situ, kita baiknya cepat ngeberesin sebelum sampai nanti aku kok nggak bisa ngerasain keto seperti di awal ya. Kok aku malah sekarang gampang lemes, gampang apa. Aku nggak mau sampai Mbak ngalamin itu. Makanya kalau memang ada sesuatu yang sampai tidur terganggu tapi nggak bisa ngidentifikasi, Japri aku. Siap. Jadi aku di Japri banyak sama newbie. Jangan sampai yang udah lama KF malah ikut-ikutan ragu-ragu atau enggak, justru malah yang lama KF justru malah kalau ada masalah harusnya intens komunikasi lagi. Jangan sampai aku takutnya kalau mereka bablas gitu, atau kenapa ya aku bisa kayak gini ya, gini-gini, tapi nggak menyadari terus. Kok nggak bisa gampang tidur lagi ya, kok nggak bisa seger kayak awal lagi ya. Nah, begitu udah nggak bisa seenak di awal, bukan karena kelamaan KF-nya, ada something wrong yang mengganggu. Bukan nggak, tadinya adaptasi sekarang malah jadi maladaptasi. Jangan sampai miss di situ. Kalau bingung identifikasinya, analisanya, Japri aku. Ini penting terutama untuk Mbak Ririn yang udah 3 tahun. Terus jarang kontak. Baru dengar suaranya sekarang. Udah dengar suaranya sekarang, kalau Japri udah enak kan? Ya, udah bisa video call juga. Nggak galak kan? Oh enggak, orang-orang KF itu nggak galak, cuman yang newbie. Makanya jangan sampai pesanku diingat, mulai kalau ada apa laporin aja, maksudnya insya Allah aku bantu cari solusinya, harus bisa cepat identifikasi. Tapi dan sarannya Mbak Siti Chandra untuk tidur apa-apa juga didengerin kalau konsul sama Mbak Siti Chandra. Oh iya. Beliau galak kok Mas. Yang galak beliau sama galak. Saya hanya beliau. Ya. Oke. Galak untuk kebaikan. Tahu nih suaranya nggak ada sekarang. Jangan, nanti jadi nanti dibahas di grup Metakon aja. Jadi narasumber lagi. Oke, thank you Mbak Ririn, ya kan, dan juga Mas Tio yang selalu mensupport. Mbak Ririn juga sangat inspiratif, ya. Kita dapat banyak pengetahuan baru seputar mikrobiologi, virus, dan juga seputar COVID juga, ya. Oke, Mas Tio, kita akan jumpa lagi, dan juga teman-teman dimanapun Anda berada, kita akan jumpa lagi di hari Sabtu. Masih ada narasumber juga yang pastinya akan lebih menarik. Selalu simak edisi TFH dimanapun Anda berada. Tunggu pengumuman selanjutnya di wall-nya Mas Tio. Oke? Selamat malam, kita jumpa lagi hari Sabtu. Bye-bye.